Halo pioners, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Oke, di video kali ini Mang Adun tadi sore sih sebetulnya ya, ada inspirasi lagi berhubungan dengan komentar yang semakin banyak numpuk dan susah ya. Mang Adun nggak bisa balas satu persatu, akhirnya sambil aktivitas sambil mikir juga ya kan, di sisi lain ada sedih juga, ada bingung juga gimana caranya ya. Akhirnya Mang Adun mendapat inspirasi lah ya, seperti itu kira-kira. Jadi terpaksa ya, nggak terpaksa sih sebetulnya, gimana sebaiknya ya, sebaiknya Mang Adun pikir buatkan sajalah sesi balas komentar ya, atau baca komentar juga bisa seperti itu. Tadinya mau baca komentar ya, sama saja ya, balas juga bisa, cuman untuk lebih bisa dikatakan nyambung lah ya, bukan istilah cocok logi tapi untuk lebih enak disebutnya juga. Ini Mang Adun sudah menambahkan, jadi sebelumnya itu ada banyak banget sesi ya, tapi barusan Mang Adun udah hapus sajalah kebanyakan ya. Ada sesi sip, terus macam-macam pokoknya. Ini yang dominan ya, sesi badas, sesi ngobrol asumsi, terus reaction ya, sesi tanya, dan sesi lestari yang paling baru ini ya. Mang Adun di sini enggak apa namanya ya, muluk-muluk ya, tapi bisa pioners nilai sendirilah ya di sesi lestari yang Mang Adun katakan di sini. Maksudnya apa? Balas komentar dari ya, itu mah bisa-bisaan Mang Adun aja sih sebetulnya. Nah, di balas komentar ini ya, atau kita langsung baca ya, bisa OTW langsung ke komentar, bisa lihat-lihat juga, bisa baca, bisa mempelajari, pokoknya banyak hal yang bisa pioners dapatkan di sesi lestari ini ya. Karena apa? Karena kita langsung OTW ke komentar-komentar dari banyak pioner khususnya ya, seperti itu. Di sini banyak banget ya, dan nggak bisa Mang Adun balas satu persatu, yang akhirnya ya harus Mang Adun jawab di sesi lestari ini ya. Tuh, apapun itu komentarnya, dan khususnya kalau misalkan ada beberapa komentar yang misalkan itu untuk sesi yang berikutnya, atau Mang Adun katakan itu pertanyaan jangka panjang ya, mungkin nggak akan Mang Adun kasih love dulu, karena ini kalau misalkan udah dikasih love, komentar otomatis akan hilang di sini ya, di YouTube Studio Mang Adun, seperti itu. Jadi bagi pioners yang mungkin sudah bertanya, di sini akan Mang Adun jawab langsung, dan semoga pioners juga barangkali ada yang pengen bantu jawab, tidak masalah. Jadi kita secara langsung di sini ya, anggaplah live lah ya. Supaya kita juga bisa saling mengenal gitu loh, bisa melihat satu sama lain. Karena dari lama juga sih Mang Adun sebetulnya mengatakan bahwasanya ya, kalau misalkan komentar kadang ya ada sih yang cuman komentar saja, tapi Mang Adun sarankan sih untuk baca-baca juga, karena di situ ada banyak informasi yang bisa kita dapatkan seperti itu. Tapi untuk lebih mempermudah pioner lagi di sini, biar Mang Adun aja lah ya yang baca, seperti itu. Bagaimana apa ya, sesuatu atau atmosfer itu akan pioner rasakan sendiri di sesi lestari ini. Oke, langsung saja ya, kita OTW di lestari yang paling perdana ini. Oke, ini dari Pak Indra ya. Jadi mau nanya nih Mang, ada pemberitahuan yang belum selesai KYC dan migrasi diberi hitungan mundur 184 hari. Nah, yang jadi masalah kita yang nunggu migrasi, apa yang mesti kita selesaikan? Sementara KYC beres ya, tinggal nunggu migrasi aja. Nah, yang jadi pertanyaan, jika nggak migrasi juga, koin yang sudah kita tambang hangus, itu sebenarnya siapa yang salah, Mas? Atau Mang mungkin ya maksudnya, sementara kita kan hanya bisa menunggu.
Oke, sebenarnya Mang Adun juga pengen ya udah Mang Adun simpan beberapa informasi soal ini, tapi belum sempat Mang Adun buatkan videonya seperti itu ya, karena cuman baru ada beberapa pioners yang melaporkan ke channel Mang Adun atau yang inbox Mang Adun ya, itu jadi nggak kuat itu ya. Mang Adun butuh sebetulnya lebih banyak laporan lagi dari pioner seperti Mang Adun katakan sebelumnya. Kalau misalkan Mang Adun kan nggak kebagian karena sudah hijau semua ya, seperti itu. Nah ini ya sebenarnya gini, untuk soal ini untuk Pak Indra ya, itu jawabannya kalau misalkan untuk migrasi seperti itu ya, itu masuk di antrian sebetulnya atau sistem ya seperti itu. Nah di sini diberi hitungan mundur 184 hari. Nah ini berarti ya maaf nih ya, kan ada yang bisa mengajukan langsung ke Pikortim seperti itu, dan ada yang untuk tidak bisa menyelesaikan QC-nya. Kabarnya nih kalau misalkan kayak QC tentatif itu udah ada beberapa pioners yang laporan itu nggak berjalan durasi hitung mundurnya ya, dan adalah beberapa, dan ada yang memang mungkin berjalan seperti itu. Nah katanya Kortim ya, kalau kita ingat sama-sama gitu, di yang pembahasan sebelumnya itu akan berhenti ketika sistem yang menemukan sesuatu di situ ya. Contoh ini kan migrasi nih. Nah kalau misalkan udah masuk di antrian dan akan dideteksi oleh sistem langsung, kalau misalkan layak untuk migrasi ya maka akan berhenti hitungan mundurnya. Begitupun yang kasus QC. Oke. Nah, yang Mang Adun pertanyakan di sini ya, atau pengen memperjelas lagi ke pioners yang katanya Pikortim di sesi badas sebelumnya, yaitu ya katanya Pikortim akan membuatkan satu fitur tambahan berupa aplikasi ya gitu, verifikasi data. Nah ini yang sedang Mang Adun tunggu sebetulnya. Karena apa? Kalau cuma diberikan hitungan mundur saja, itu seperti pioners diberikan pintu. Tapi pintu itu tidak terbuka untuk pioners melangkah. Tapi kalau misalkan nih ada aplikasi untuk kita mengisi data, atau aplikasi kita untuk langsung ketika klik tombol kita langsung bisa verifikasi wajah atau macam-macam lah ya, yang Mang Adun harapkan yang aplikasi yang Pikortim sebutkan di sana ya, yang kemarin itu Mang Adun harapkan itu lengkap gitu loh, lengkap berikut untuk memverifikasi data dan atau memverifikasi wajah, atau aplikasi untuk QC ulang seperti itu yang Mang Adun harapkan ya. Jadi sebenarnya soal pertanyaan ini juga banyak pioners yang mengalami, dan jawaban Mang Adun masih nunggu. Yang katanya Pikortim akan membuatkan satu aplikasi yang mana mudah-mudahan ya, karena kan kalau cuma bisa kita ngelihat hitungan mundur, Mang Adun rasa itu bukan solusi. Masa sih Pikortim hanya memberitahukan kepada kita tanpa memberikan jalan keluar dari permasalahan ini? Itu kan yang jadi pertanyaan seperti itu ya. Jadi kita sama-sama tunggu, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ya Pikortim betul-betul membuatkan sebuah aplikasi jalan keluar ya, untuk bisa pioners menjawab semua apa yang pioners butuhkan, seperti yang kemarin kita bahas ya gitu loh. Pikortim sudah menyediakan, jadi ayo kita siap-siap juga ya, mudah-mudahan nanti betul-betul disediakan seperti itu. Terus ini ada dari Pak Joko Santoso ya, kehabisan cerita wes mumet Pikortim. Ya itu mah bahasa ini aja ya, candaan dari Pak Joko seperti itu. Nah terus kita di sini terima kasih atas keterangan dan saran dari Mang Adun. Ini soal sisi lain pembahasan nomor telepon ya, kita bisa masuk di sini untuk lebih banyaknya ya. Oke, ini dari Pak Burhan, Mang, kalau bicara tentang Kortim itu 11-12 sama moderator. Oke, kita kasih log dulu ya biar hilang ya. Ini terima kasih yang sudah komentar, Mang Adun balas di sini. Ini dari Pak Burhan, kalau bicara Kortim itu 11-12 sama moderator ya. Maksudnya bagaimana nih Pak Burhan nih?
Apakah tidak bisa memberikan solusi atau bagaimana? Ya, karena jujur aja, sebetulnya kan Kortim lagi bekerja keras seperti itu. Cuman mungkin seperti dulu Mang Adun katakan, ada hal yang bisa dikatakan tidak bisa kita jangkau, ya. Dan Kortim juga tidak bisa mempublikasikan ya apa saja yang sedang Kortim lakukan karena banyak hal berhubungan dengan eksternal seperti itu, atau di bagian luar itu kita harus sangat hati-hati karena sangat beresiko soal itu ya. Oke, dan ini soal pembahasan yang ada jam yang aneh ya. Kata Pak Yudi jam molor ya, mungkin soal open minute-nya juga ya. Terus pas ini dari Pak Wahyu Andini ya, itu pas open minute diketuk klik di sini Mang, di sana jelas kata, oh ya 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 ya, jelas kata yang di situ kan ada ya, yang di minape.com tuh ada klik di sini kapan open minute-nya 20.024, tidak ada jaminan open minute kata Kortim. Ya memang ya, bukan berarti tidak ada jaminan, itu sebetulnya target peak Kortim seperti itu. Cuman Kortim juga masih harus melihat ke banyak sisi ya itu. Terus rencananya mudah-mudahan bisa sih kalau menurut Mang Adun ya, karena kan GCP kita tahu katanya yang sudah ya, itu di video sebelumnya sudah sampai mencapai 80 bahkan 90% ya. Walaupun sekarang banyak kabar itu ditutupi lagi dengan banyaknya yang menjual koin Pi seperti itu. Jadi kita tidak akan pernah tahu memang, karena Kortim yang berhak. Terus ini dari Tentara Langit ya, atas nama akun Tentara Langit, Kortim sukanya main teka-teki doang. Ya begitulah kata Pak Burhan nih. Memang Kortim nggak moderator sama 11-12, ikuti nah aja lah, kita tetap sabar Bang, intinya selama gratis kita lanjutkan, anggap aja iseng mungkin ya. Ini apa nih, baca selengkapnya, iseng berhadiah, dan jangan terlalu fokus ke sini, bawa santai aja ya, aktivitas seperti biasa ya. Oke, terus tetap semangat Mang Adun ya. Terima kasih Pak Ruski Sukendar ya. Terus ini dari Nabung Receh, iya dari kemarin ngulik-ngulik sendiri makna gambar jam yang seperti kode sesuatu tentang open minute ya. Oke, seperti itu. Ini sorry nih, kadang ya Mang Adun jujur aja baru ngomong sekarang, ada yang mungkin akun istrinya dipakai sama suaminya atau sebaliknya ya. Itu kadang Mang Adun manggil Pak atau manggil Mbak, sorry kalau salah ya. Ini Pak Rido nyimak selalu Mang Adun. Iya, setia selalu ya Pak Rido, terima kasih. Terus di sini ada pembahasan apa nih? Jarum pendek di antara angka 1 dan 2 di pertengahan, jarum panjang di angka 12 bulan Desember. Apakah maksudnya rencana open network di pertengahan bulan Desember? Semoga saja. Ini yang lebih setuju ya, bukan berarti setuju atau sepemahaman lah sama Mang Adun ini, dari Pak Muhammad Yusuf ya. Itu Mang Adun tuh ketika ngelihat ya, kalau memang itu jarum pendek, kan Mang Adun bilang seperti itu ya, kalau memang itu jarum pendek di angka 12 ya, itu berarti kan Desember misalkan ya. Terus di angka setengah 2 itu kan 13 apa ya, 13 kan yang angka 2 nya itu kan 14 ya, mungkin Desember antara tanggal 13 atau 14, mungkin seperti itu ya, karena tidak ada tanggal 13 setengah. Oke, ini mah kita ngobrol santai aja ya sambil ngopi. Itu sepertinya jam error rado ya mungkin lah Pak Muhtamil ya. Terus ini dari siapa, Pak Irawan Jahdia ya, mungkin Mang 12 itu untuk bulan Desember, untuk 1 dan 2 adalah tanggal, karena tanggal 1 tahun baru, jadi tengah malam sebelum tanggal 2 open network. Oke, mantap juga ini asumsinya ya. Saya sependapat denganmu Bang. Bulan 12 tanggal 1 atau 2. Wow, Pak Fikri ya. Iya, seru sih sebetulnya ya. Ya mudah-mudahan, karena itu kan rahasia Kortim. Kortim memang cuman main kode-kodean aja kalau kata Mang Adun ya, seperti itu. Itu tanggal Mang, bukan jam ya. Ini yang pembahasan soal tanggal ya. Itu memang betul. Mang Adun juga udah bilang di sana ya di video. Hadir Mang Adun ya, Pak Edam Jaya ya. Selamat malam, selamat beristirahat.
Terus ini dari Aresta Anget ya. Kalau gambarnya dibalik kira-kira gimana Min? Nah. Oke, kita akan balik ya sama-sama. Ini apa namanya ya, bisa dikatakan permintaan atau saran dari Pak Aresta Angel ya. Oke, kita lihat di sini ada gambar jam yang sudah mengandung shape. Kita balik sama-sama ya. Jadi di sini opsi, terus putar, potong, atur, coret-coret, teks mana ya? Sebentar, di sini kalau nggak salah. Nah, oke. Nah, Pak Aresta bisa aja. Oke, kita bisa melihat di sini ya. Jadi, wow. Itu jadi jam setengah 8. Jam setengah 8. Masuk akal ini ya, Pak Aresta ini. Masuk akal jam setengah 8, artinya 7 atau enggak sebentar, setengah 8 itu berarti kan 19.30. Tapi kalau misalkan itu waktu malam, kalau misalkan waktu pagi itu berarti 07.30. Apa itu? Oke, silakan ya. Terima kasih buat Pak Aresta Angel ya. Di sini atas komentarnya seru. Kita di sini makanya mau dikatakan apa ya? Banyak hal yang akan pioners temukan di sesi Lestari ini ya. Ini dari Gendra Nobi. Ini seperti Opa Axel nih. Komentarnya gak ada yang lain ya. Iya, ngeri gitu ya. Oke, jadi kita kasih love aja dulu supaya hilang di sana ya di notifikasi. Gambar jam yang aneh ini dari Pak Agus Purnomo ya. Gambar jam yang aneh, moga aja menandakan bahwa open minute-nya gak di akhir tahun. Oke. Pinginnya sih buru-buru ya. Aneh tapi nyata. Ini dari Mbah Akung. Oke. Terus ini dari video sebelumnya, gratis itu tujuan dari program, ya betul ini ya, pembahasan sebelumnya. Gratis itu tujuan dari program distribusi untuk membentuk, maksudnya mata uang global, jadi sifatnya akan stabil. Makanya dibentuk utilitas ekosistem sebagai ruang sirkulasinya. Oke Pak Arafat ya. Jadi di sesi Lestari ini ya banyak pokoknya hal yang akan kita temukan selain dari tambahan informasi gitu kan, keseruan dan lain-lain ya gitu, juga tanya jawab juga langsung. Terus nah ini juga dari Mbak Rianti Wardani ya, membahas ini 10 jam yang lalu baru juga ya, membahas Stellar yang lobster ya, kemarin katanya tanggal 17 launching. Gimana infonya Mang? Atur thank you juga ya. Nah di sini ya Mang Adun sebetulnya kemarin mungkin baru gabung ya ini Pak atau Mbak Rianti Wardani, karena sebelumnya udah Mang Adun buatkan ya, itu kabarnya yang tanggal 15, sekarang jadi ganti tanggal 17 ya, seperti itu. Oke, dikasih love dulu. Jadi sudah ya, silahkan dicari di video sebelumnya, kalau nggak salah kisaran ada 2 hari yang lalu atau sehari 2 hari yang lalu ya gitu. Nah itu Mang Adun tegaskan lagi di sini ya, kalau misalkan yang di lobby STR itu kemarin katanya tanggal 17 itu launching, apanya yang launching? Itu pertanyaan Mang Adun kan ya. Karena di lobby STR itu kan Stellar gitu. Apakah XLM atau koin lain? Kalau Pi Network mana ada ya launching di platform lain? Kan seperti itu. Seperti yang Mang Adun katakan di sering ya, itu akan pasti di dashboard. Kalau open mainnet itu pasti ya gitu. Jadi ini diksi launching itu soal apa ya, seperti itu Mbak Rianti Wardani. Dan kalaupun itu dikabarkan misalkan Pi Network, ingat di video sebelumnya Mang Adun mengatakan ya, ini masih mainnet tertutup. Jadi untuk misalkan menukarkannya dengan ya itu cryptocurrency yang lainnya, itu merupakan sebuah pelanggaran, termasuk ke menukarnya ke uang fiat. Begitu kata Pikortim ya. Jadi hati-hati, karena beberapa waktu lalu juga sudah ada yang dilaporkan sama Pikortim langsung
gitu soal exchange yang telah berani-berani ya gitu loh. Jangan macam-macam, sudah ada surat resminya merek dagang Pai itu. Oke. Ini dari Pak Edam Jaya hadir mengadun. Oke ya, selamat malam, selamat ngopi Pak Edam Jaya. Tangerang hadir. Nah, ini yang pioners dari Tangerang ya, dari Putra Sulung atas nama akun. Ini oke, mantap. Nyimak perbatasan. Aduh, mengadun lupa perbatasan dekat Filipina kalau nggak salah ya, itu Pak Rudi kemarin itu. Ini yang soal nomor telepon ya. Ini yang kemarin kita bahas dari Pak Johan Sah Johan. Jadi ya ini sudah lama hilangnya Bang katanya ya. Tetap ya seperti yang Madun sarankan gitu loh. Soal nomor telepon mau lama mau sebentar, mudah-mudahan itu tertolong. Jadi mending ditanyakan saja ke customer service-nya yang ada di galeri di kota masing-masing. Seperti itu ya Pak Johan. Di video sebelumnya juga, di videonya juga sudah Madun bahas ya. Oke, Cilegon Banten hadir. Nah, ini Cilegon Banten nih, tadi ada dari Tangerang nih, Banten nih dekat nih ya, Pak Rizal Gandhi. Oke, tetap semangat mengadun, amin. Terima kasih ya, kita selalu saling menyemangati. Terus ini dari Pak Totok Yono, kalau kartu sudah didaftarkan gak perlu takut. Nah, maksudnya nggak didaftarin apa nih? Kalau angus beralih ke pasca bayar ya, harus ada ya seperti itu. Jadi nggak akan hilang itu nomor selama masih ingat nomornya Mang. Oke, nomornya mah gitu ya maksudnya. Oke, itu rekomendasi dari Pak Totok ya. Oke, Pak Totok Yono, terima kasih ya atas tambahan informasinya Pak Totok. Blitar Jawa Timur hadir Mas. Oke, Camplok Meong, selamat malam ya Pak Camplok Meong. Terus ini dari Pak Jire, saya nomor telepon aktif tapi nggak bisa untuk verifikasi telepon. Gimana ya? Muter-muter terus seluler saya Indosat Mang, dengan cara manual pun nggak bisa Mang. Oke, di video sebelumnya sudah banyak banget bahas soal cara verifikasi nomor telepon dan pembahasannya juga ya seperti itu. Jadi ini untuk kita bahas lagi, nggak apa-apa, ini panjang banget karena perdana ya seperti itu. Oke, ini sekaligus lah dalam satu video banyak pembahasan. Oke, ini dari nomor telepon itu nomornya diusahakan ke Belgia, kabarnya seperti itu ya. Itu tapi kalau misalkan ada Facebooknya yang aktif, mudah-mudahan ya ada Facebook yang aktif. Tapi kalau misalkan Facebooknya nggak ada, itu ya untuk membangkitkannya usahakan nomor telepon ya. Jadi di jam 12 malam misalkan seperti itu ya. Banyaklah pasti youtuber yang lain juga membahas soal ini ya. Monggo Mang Adun rekomendasikan untuk juga simak video-video yang lain dari youtuber yang lain yang sekiranya mengedukasi seperti itu. Siap Mang, terima kasih. Ini dari Mbak Yulianti Moskow yang hadir selalu juga ya Mbak Yulianti itu. Terus Pak Rido juga hadir selalu Mang Adun ya, hadir selalu Pak Rido ya, selalu hadir Mang Adun. Ini Pak Pak Rizky ya, asik ya bahasanya di balik karena biar nggak monoton, bagus seperti itu. Mang Adun suka pembaharuan bahasa itu. Nah, ini Pak Denny juga komentarnya selalu asik ya, beliau itu siap Mang Adun, walaupun siap nyimak maksudnya, walaupun sambil ngantuk, lumayan juga buat nemenin penghantar tidur. Kalau saya pun ketiduran, besok siang saya putar lagi. Oke, siap Pak Denny ya. Terus ini dari Pak Anggalarang Lirmang, di awal download Pai pas bade verifikasi nomor telepon atau salah, waduh acan diverifikasi kumaha solusina, ujung nomorna kudu nama maksudnya gitu ya, 2 jadi 5 kortimna siwer dugi ka ayeuna tetap salah tuh bisa diganti apa, udah dibahas ya di videonya juga. Ini dari Pak Anggalarang yang menggunakan bahasa Jerman ya seperti itu. Jadi beliau ini mengalami ya, mungkin juga pioners lain juga ada yang mengalami, ada yang waktu daftarnya itu salah memasukkan nomor ya, itu juga repot ya. Solusinya harus punya Facebook gitu loh, yang untuk diverifikasi ke Network ya seperti itu. Terus di sini kita bahas lagi Bapak Blockchain sang pelacak di video sebelumnya. Mungkin kalau yang sudah lulus QAC terus balik lagi, apakah itu di banned? Enggak ya itu. Oke, ini kasih love dulu. Ini dari Pak Mahdin ya,
yang sudah berkomentar itu enggak. Jadi gini, yang masuk ke masa tenggang 6 bulan ya, nanti yang harapkan ini masuknya ke situ. Pembahasan yang tadi sudah dibahas ya, yang QSC itu masa tenggang 6 bulan. Kita sama-sama tunggu ya, ada aplikasi dari Picor Team yang bisa memberikan banyak opsi untuk pioner menyelesaikan QSC-nya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Oke. Terus ini soal pi ya, gas pi transaksi ya. Ini beda lagi mungkin. Ini Pak Antoni Kolindo. Oke, jika fee-nya 0,1 maka gas fee-nya terlalu mahal. Jadi harga 31415 tidak akan tercapai. Jika harga Pi $100, gas fee 0,01 standar. Jadi mahal tidaknya koin bisa dilihat dari gas fee-nya. Oke, di sini juga mengandung klarifikasi ya, bahwasanya harga yang sebetulnya seperti yang Pak Dimas Nawawi bahas ya, itu belum resmi. Yang harga GCP hanya digunakan atau diadopsi oleh para komunitas GCP ya, yaitu sih monggo, seperti kata Dorisin sampaikan, kami semua menghormati yang tidak menggunakan harga GCP ya. Misalkan GCP rendah, silahkan saja, tidak apa-apa. Itu mah karena kan dibentuk oleh pioners ya. GCP itu global konsensus perlu ya, seperti itulah. Jadi di sini ya pembahasan soal GCP ya seperti itu ya. Jadi silahkan saja, cuman ya tetap yang paling banyak diadopsi itu yang akan menang. Kabarnya seperti itu. Nyimak selalu Mang, semangat. Oke. Ini dari siapa ya, Pak Wayan kalau nggak salah ya. Ini Mahkota Bonsai nama akunnya. Terus Pak Pandu juga fotonya istrinya, nggak tahu apa ini Mbak Pandu ya, mohon maaf. Mantap dapat kuliah blockchain ya, amin, kita sama-sama belajar ya. Terus ini dari Mbak Nisa Askia, ikut nyimak Mang, monggo Mbak ya. Terus ini Pak Rido, mantep Mang, langsung saya simpan edukasinya. Oke, mantap pokoknya penjelasan Mang Adun, terima kasih ya. Mang Adun usahakan selalu untuk tetap ya mengedukasi dengan bahasa-bahasa yang sederhana sambil santai. Kita nyimak selalu Mang Adun ya, Pak Rido ya yang hadir selalu. Terus Boyolali ikut nyimak Mang Adun. Nah, di sini banyak pioners yang menyebutkan nama kota ya, dan jadi kalau misalkan ada pioners juga yang kebetulan di kota yang sama, itu kan bisa kopdar, bisa balas komentar di situ. Bisa panjang obrolan. Oke, ini dari Mbak Dinda Aulia atau mungkin nah istrinya atau siapa nggak tahu juga Mang Adun ya, manggilnya dari dulu Mbak Dinda aja, padahal itu foto suaminya, nggak ngerti ya. Oke, jadi bahas dashboard terbaru Bang, Jumat 19 Juli kayaknya seru nih, itu pembahasannya ya. Sudah ya Mbak Dinda ya. Terima kasih Mang, sangat bagus. Oke, kita kasih love sama-sama seperti itu. Ini dari Pak Asep Purwakarta. Siap Mang. Oke ya, sudah ya Mbak Dinda, sudah Mang Adun bahas. Terus ini dari user RMS, mantap. Salam petir, jeder. Oke ya, salam petir juga. Terus ini dari Pak Rilman ya. Hatur nuhun Mang Adun sudah berbagi ilmu khususnya yang berkaitan dengan Network. Sami-sami ya, sama-sama. Oke, ini dari Anastri yang sudah lulus QSC dan sudah bermigrasi, bisa membantu referralnya dan teman-teman lainnya yang berdekatan, bisa mereka sukses, biar mereka sukses bersama ya. Kasihan, jadi kalau misalkan ada yang belum diarahkan seperti itu ya, caranya seperti apa gitu, udah sering banget Mang Adun bahas ya. Ini dari Pak Ade Iskandar, nyimak terus channel Mang Adun, lanjut Mang. Oke, ngopinya dilanjut juga ya Pak Ade ya. Makasih Mang, tambah pengetahuan. Oh, S3 apa itu? Pak Agus Purnomo. Oke, sama-sama ya. Ini dari Pak Yanastri juga, alhamdulillah ketemu channel Mang Adun, apa ini? Lebih gampang dan lebih jelas dalam menerangkan semua isi, fungsi dan makna dari proyek besar Network. Thank you Mang Adun, sehat selalu dan sukses selalu. Amin ya. Kita selalu saling mendoakan, sukses selalu juga untuk Pak Yanastri, sehat selalu juga ya. Oke, ini dari Minor TV ya, atau
Pak Ardoba yang sudah menghubungi Mang Adun ya. Ini kalau sudah terhubung di blockchain artinya sudah terdesentralisasi, tidak ada campur tangan manusia lagi, betul, dan tidak bisa diubah-ubah lagi. Bahkan si pembuat network Nicholas sendiri gak bisa mengubahnya. Iya betul banget ya, itu era blockchain yang kita bahas di video sebelumnya. Terus ini ada dari Pak Kurniasin Hasan. Oke, semua pioner sepakat GCP aja. All pioners agreed ya GCP one Pi. Oke, 31415 $9. Iya, harusnya kalau disatukan harga itu bisa cepat Picor Team, karena dengan seperti itu dianggap jaringan sudah aman ya gitu, tidak ada yang menjual beli koin Pi. Tapi untuk saat ini, makanya kenapa ada pembahasan KYC masa tenggang ya 6 bulan itu ya untuk maaf ya memberantas akun-akun yang sudah melanggar aturan Picor Team seperti itu ya. Terus ini dari Pak Ardoba juga ya. Oke, ini di penguncian on-chain. Ini tambahan ilmunya banyak banget di sesi Lestari ini ya. Kita bisa sama-sama belajar. Oke, jadi saldo Pi yang tersedia itu udah masuk di blockchain. Hasil dan persentase penguncian atau yang sudah selesai durasi penguncian awal. Jika saldo yang tersedia itu suka rela saja, tapi jika sebagian dikunci juga enggak apa, dan itu bisa meningkatkan kecepatan penambangan berikutnya ya. Hitung-hitung sebelum open mainnet mending dikunci saja durasi 6 bulan dengan presentasi 100%, kan pas open mainnet durasi pengunciannya selesai, daripada enggak dikunci takutnya tergoda untuk digunakan sebelum open mainnet. Akibatnya kita enggak tahu, bisa jadi malah kedepannya akun kita maksudnya bisa jadi masalah kedepannya akun kita ya. Itu juga untuk mengamankan ya, seperti Mang Adun tambahkan informasinya, itu juga untuk mengamankan Pi kita dari banyak tindak kejahatan di era digital ini. Oke, banyaknya penipuan, pencurian dan sebagainya. Terus ini dari Pak Agus Purnomo, tetap semangat dan yakin kita akan sukses, amin ya. Terus kalau biaya transaksi 0,1 menurutku terlalu mahal. Masa transaksi 0,0001 biaya 0,01 membagongkan. Itu belum resmi ya, itu belum resmi. Mahal itu kalau mengikuti misalkan harga GCP ya. Tapi kita seperti di video ini yang mau bahas, kita jangan fokus ke biaya transaksinya, tapi fokus ke sisa Pi kita setelah kita melakukan transaksi. Dari 100% Pi yang kita belanjakan dengan harga GCP itu 0,01 ya, sisanya itu 99% ketimbang yang belanja 50 Pi dengan barang yang barang yang harganya sama. Seperti itu. Sisanya 49 Pi lebih lah ya, sekian, karena dihitung biaya transaksi juga. Jadi lebih milih mana? Itu boros banget Pi-nya. Seperti itu ya. Ini dari atas nama akun Bekasi 20. Oke, ya semoga bisa dipahami ya. Gak apa-apa, kita belajar bareng-bareng aja di sini. Itu pun hak ke masing-masing pribadi ya. Oke, kita lanjutkan. Infonya akan diselaraskan Bang, nanti biaya transaksi bisa 0, nah ini betul ya, betul sekali, ini akan diselaraskan, disesuaikan nanti, tenang aja, ini belum apa-apa. Terima kasih atas tambahan informasinya ya. Ini dari Pak Gigi Hardiansa. Oke, terus satu HP berapa akun network? Nah ini juga ada yang udah kita bahas sama-sama, udah dijawab ya, Pak Lagu Anak, itu atas nama akun Lagu Anak. Terus ini amin ya, ini soal gajian juga. Terus hadir punten iya acan di share. Oke, di sare ya, asal jangan di sarean aja ya. Abang Ombang, thank you Abang Ombang ya, ini udah membagikan banyak video sepertinya sampai beliau mengatakan cuman yang ini doang yang belum di share. Oke, dan ini Mang Adun juga nge-share di postingan ya, Pak Julianus juga Julius Din Jaya maksudnya, artinya masa tenggang ini hanya berlaku bagi yang belum QC dan migrasi ya Mang. Iya betul sekali Pak Julius ya, seperti itu. Yang sudah hijau semua Mang Adun nggak dapat
Oke, terus ini juga sama ya. Terus Mbak Ayu, halo Mbak Ayu ya, udah lama kita nggak kontekan. Mang saya mau tanya apa dari masa tenggang itu belum apa sih? Mang saya mau tanya apa dari masa tenggang itu belum melakukan KYC bisa bermasalah nggak atau kehilangan koin ya, maksudnya seperti itu. Jadi ya seperti yang kita bahas gitu, dan ini ada yang membalas Pak Riandri ya, mungkin mendapat undangan KYC-nya setelah open mainnet. Orang yang daftar PNetPok setelah open mainnet harus modal laptop komputer untuk instalasi dan menambang pakai Paynode. Nggak tahu juga ya kalau soal itu karena belum ada pembahasan langsung dari Pikor Team, tapi anggap aja spekulasi ya. Terima kasih buat Pak Riandri ya. Jadi seperti itu pertanyaan dari Mbak Ayu, itu jawabannya kita sama-sama berharap semoga Pikor Team cepat menyelesaikan aplikasi fitur terbaru ya, yang nantinya akan menyediakan banyak solusi untuk pioners memverifikasi ulang ya, memverifikasi data atau wajah atau dan sebagainya lah ya, sehingga bisa menyelesaikan KYC dan mencapai target 15 juta KYC. Seperti itu ya Mbak Ayu jawabannya. Kita tunggu sama-sama, mudah-mudahan ya. Kalau misalkan tidak bisa selesai ya repot juga ya, akan banyak pioners yang kehilangan painnya seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Oke, terus ini dari siapa? Pritbest ya. Kalau penambangan tidak ambil pusing dengan gas fee-nya, tetap beda cerita dengan investor atau pemodal. Transaksinya sekian ya, tetap mereka harus menyiapkan 0,01 jika ingin menggunakan koin hasil transaksi. Jadi investor tidak ada yang untung, malah buntung semua. Ya kalau misalkan kita ngomongin investor lah ya seperti itu, atau para pedagang gitu kan, itu kan karena apa, mereka bekerja keras gitu untuk membangun GCP ya, seperti itu ya. Terima kasih tambahan informasinya Pak Fred. Terus ini dari Pak Ardoba lagi juga, menurut saya itu biaya transaksi sebelum open mainnet. Betul sekali saja ya, sebelum open mainnet saja. Masa sih semua transaksi yang berbeda-beda nilainya biayanya tetap sama ya, nggak logis lah. Di migrasi saja biayanya 0,7 yang itu dibayar pengirim bukan penerima, lebih mahal. Intinya belum ada kepastian dan resmi dari pihak core team sebelum open mainnet. Betul sekali ya. Ya kita tunggu saja nanti. Oke Pak Ardoba ya, terima kasih selalu memberikan tambahan informasi ya. Terus ini dari Facebook atau nomor telepon sudah nggak aktif Facebook, ini solusinya ya. Ini sore Bang, cara sinkronkan integrasi bisnis Facebook dengan akun Facebook biar terbaca oleh Facebook, gimana caranya? Ini sudah Mengadun pikirkan, nanti nggak kasih log dulu di sini. Mengadun sempat buka-buka di, kalau nggak salah itu silahkan juga bisa pioners kalau mau cari-cari ya, nanti mudah-mudahan Mengadun ada waktu untuk bahas soal ini ya. Itu ada di Gmail kalau nggak salah ya, di informasi pribadi dan sebagainya, pokoknya banyak deh. Mungkin mudah-mudahan ya nanti kalau ada waktu insya Allah Mengadun bisa bahas soal itu ya. Belum Mengadun kasih log, itu tandanya akan tetap ada ya. Nanti kalau misalkan sudah ada pembahasannya kita akan bahas sama-sama. Ini dari Sarjudin ya. Oke, semoga Allah lancarkan semua urusan Mengadun, sukses, amin amin ya. Juga Pak Sarjudin juga sama ya, sehat selalu juga. Terus Poponcol Karawang hadir. Oke Abah Ombang ya, selamat beristirahat sambil nyimak ya. Terus ini dari Rianri ya, Pak Rianri katanya sih sedang diusahakan agar gas fee per transaksi. Nah ini biar murah. Oh iya, mudah-mudahan lagi diusahakan, betul ya. Terus ini dari Pak Klawu juga, Cilacap budidaya gabus seperti itu. Buat teman ya, teman yang stay maksudnya di akun ini, semoga diberi kesehatan dan panjang umur, amin ya. Buat yang akun P-nya belum dapat undangan KYC, semoga cepat-cepat dapat undangan KYC. Yang masih tentatif semoga cepat lulus. Buat yang punya akun sehat selalu panjang umur, amin amin. Terima kasih ya, kita selalu saling mendoakan ya Pak Klawu ya. Terus di sini Edi Waluyo, biaya 0,01 dari yang ditransaksikan nilai fee-nya. Oke,
Terus Pak Burhan, bener Mang, sayang koin Pi-nya, koin Pi kita ya, itu harga nilai Pi kita jadikan harga Pi setinggi mungkin. Jika 90% tercatat data transaksi ini dari kitalah harga kesepakatan akan tercipta. Betul, seperti kata Pikortin ya. Pai bagaimana Pioners ya dibentuk oleh Pioneer itu sendiri. Jadi core team tidak ikut campur. Ya itu kan kesepakatan global ya, karena ini memang untuk menjadi mata uang global. Semoga bisa dipahami soal ini ya. Oke, kita lanjutkan dari Pak Burhan ini, hanya orang bodoh yang ingin nilai Pi rendah. Memang koin Pi ini sama kripto seperti Bitcoin dan koin lainnya kan, tetapi sudah sangat jelas beda fungsi. Dari ribuan koin, hanya koin Pi yang mempunyai ekosistem dan utilitas. Saya yakin para pionir sejati akan sukses di sini. Amin. Oke Pak Burhan ya. Jadi ya betul, karena memang beda banget ya. Kalau misalkan di sini clue-nya ya. Terima kasih untuk Pak Burhan. Kita bahas langsung ya di sini. Jadi memang yang membedakan Pi Network itu punya ekosistem dan utilitas. Sementara Bitcoin dan yang lainnya, Ethereum dan ribuan cryptocurrency, kalau kata Pak Burhan, itu hanya dijadikan aset digital. Seperti itu ya. Dan aset digital itu berubah-ubah harganya tergantung permintaan gitu. Kalau misalkan Pioneer nih ngeborong lagi harga rendah gitu kan, borong, pas mau jual kan berharap harga tinggi baru jual. Iya, kalau harganya naik tinggi, kalau ditunggu-tungguin terus turun terus kan repot juga ke kitanya. Ya itu invest tuh seperti itu ya. Itu mengerikan lah itu. Oke. Jadi beda banget dengan Pi Network. Semoga bisa dipahami sampai di sini ya. Kita lanjutkan ini dari Pak Denny Gasken Mang. Oke. Terus ini dari Mbak Puput Dwiantoro, atau itu laki-laki ya, Pak Puput Dwiantoro, seperti itulah mudah-mudahan ya. Oke, 1 Pi 314159 itu salah. 1 Pi itu yang benar ya, bisa dikatakan seperti itu karena untuk saat ini belum ada nilainya. Tapi yang mengatakan 1 Pi 314159 dolar itu komunitas GCP ya, dan mereka sudah bukan hanya mengatakan, tapi mereka membuktikan dengan banyak transaksi. Seperti itu ya, itu sudah terbukti dan terjadi di mana-mana itu. Jadi ini hanya untuk komunitas GCP saja, seperti itu ya. Kalau misalkan untuk membuat nilai sendiri, monggo, itu sangat sah ya, dibentuk oleh Pioners, seperti itu ya. Oke, terus Pak Edam Jaya juga hadir mengadun. Oke ya, selamat ngopi lagi. Kata Pak Edam nih, gue disuruh ngopi mulu sama Mang Adun, tadi aja belum habis gitu ya Pak Edam ya. Oke, terus ini dari Ahmadri, seperti itu ya. Kita bisa baca sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang, coba bahas marketplace yang sudah disetujui oleh Picor Team. Terima kasih sebelumnya Mang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga ya. Oke Pak Ahmad ya, ini kita untuk bahas seperti di video yang udah lama ya, Mang Adun sempat bahas. Kita juga sebenarnya penasaran gitu kan sama beberapa marketplace yang sudah disetujui oleh Picor Team. Sampai saat ini Picor Team itu belum menampilkan, dan kita hanya baru bisa spill sedikit dari para pemenang hackathon, seperti itu ya. Tapi di mana kita bisa mengaksesnya sampai saat ini masih gelap, karena di ekosistem testnet itu sangat berbahaya. Khawatirnya itu masih tahap uji coba. Jadi seperti itu ya jawabannya untuk Pak Ahmad. Oke, ini dari Sudakir ya, Sudakir Bakir. Bang Madun, anak saya kan belum KYC karena umurnya masih di bawah 17 tahun kan, belum KYC, koinnya hilang nggak ya? Oke ya, kurang tahu. Mudah-mudahan di video sebelumnya juga Bang Madun sudah mengatakan mudah-mudahan di update aplikasi Picor Team kita berharap ada aplikasi untuk KYC anak ya, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan. Jadi kalau misalkan nggak bisa ya mau bagaimana lagi, toh nggak apa-apa kalau misalkan anaknya nggak bisa lulus KYC, ada bapaknya yang punya
kan gitu ya. Semangat aja gitu. Jadi kita jangan sampai berpikir kepada hal-hal yang sekiranya itu membebani kita ya. Kita ambil positifnya saja, berkahnya di mana seperti itu ya, syukuri yang ada misalkan ya. Oke, itu. Terus hadir bulan apa dan tahun berapa Pai jadi uang? Aduh, itu pertanyaannya berat. Oke, dari user sekian-sekian ya. Kalau untuk Pai diuangkan itu mengerikan ya. Jawabannya untuk saat ini juga bisa, tapi itu pelanggaran. Jadi kita tunggu sama-sama ya. Kita bukan hanya di sini mengadun, tegaskan lagi kepada Pioners ya. Jadi jangan kalau bisa ya, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Jangan cuman mau instannya saja seperti itu ya. Kita juga sama harus mau berproses ya. Jadi Pioners itu, perintis itu yang merintis. Pioners, pelopor atau perintis itu satu kata ya, atau satu makna seperti itu. Jadi namanya pioner itu perintis atau pelopor. Yang namanya perintis ya kita harus merintis. Merintis itu tidak enak gitu loh ya. Yang enak itu pewaris. Oke ya, seperti itu. Terus ini dari Pak Arofi juga. Halo Pak Arofi ya, semangat mengadun, sehat-sehat selalu Mang, amin. Pak Arofi juga ya, ini sip malam terus Pak Arofi. Terus Pak Julius lagi nih ya, kalau masih ada yang nanya siapa yang bayar atau beli Pai, artinya dia belum pernah main atau paham di exchange dan bank digital, di mana untuk saat ini dan kedepannya kita harus melek karena semua nanti serba digital untuk kemudahan transaksi. Prinsipnya hampir sama. Kalau ada yang jual pasti ada yang beli atau bayar, karena yang minat beli atau bayar itu paham akan manfaat dan fungsinya. Emang rada susah Mang untuk edukasinya, kebanyakan pada nanya aja terus tapi nggak ngedalemin biar paham. Oke, terima kasih ya Pak Juli udah terus mengedukasi pioners yang lain juga yang mungkin baca ini dan sekarang mengadun bacakan. Jadi seperti itu. Tetap ya, pokoknya gini simpelnya ya, di channel Mengadun kalau pioners yang stay selalu itu Mengadun yakin ya, Mengadun yakin tuh sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan akan paham juga pada akhirnya kalau memang pioners bagi yang mau mendalami dan mempelajari. Tapi kalau misalkan disimaknya aja sepotong-sepotong, separoh-separoh ya akan lama kalau misalkan untuk bisanya ya, seperti itu. Sama kayak kita sekolah, kalau bolos-bolos mulu mah aduh ketinggalan pelajaran ya, susah jadinya. Oke, ini dari Pak Heru Sulandono. Halo Pak Heru Sulandono juga yang stay selalu channel Mengadun ya. Sepertinya Pai Desember belum open mainnet. Nah, kita tidak pernah tahu ya Pak Heru. Jadi seperti itu, mudah-mudahan. Nah, ini Opa Axel yang Mengadun katakan ya. Komentarnya mirip-mirip terus. Terima kasih info dan edukasinya. Sukses terus Om Mengadun. Oke, sama ya. Sukses selalu juga untuk Opa Axel. Dan di sini ada Julius San ya. Seperti itu, top banget infonya. Oke, terima kasih ya Pak Julius. Dan di sini kita lanjutkan, ada Pak Nurman ya. Kalau yang jadi stable Pai masih menunggu nilai dolar, saya ragu. Harusnya yang dibuat acuan itu emas. 1 Pai sama dengan emas. Nah, baru sangat mantap. Nah, ini yang kemarin kita bahas di video sebelumnya ya. Itu memang 1 Pai itu kemarin berapa? 54 kilo apa 56 kilo ya. Betul, ini langsung terjawab ini Pak Nurman ya. Seperti itu ya Pak Nurman ya, udah ada jawabannya. Oke, jadi memang diharapkan, bahkan dikabarkan Pai itu adalah mata uang digital atau emas ya, atau koin emas. Seperti itu ya. Ini buat Pak Nurman. Oke, terima kasih juga sudah menambahkan ya, seperti itu, atau apa disebutnya ya, asumsi atau sebagainya, komentar ya, untuk kita terus menggali ya. Oke, kita lanjutkan. Ini Pak Mahdin bahas di aplikasi Paimang yang ada yang baru timer 92 hari. Nah, ini ada yang 92 hari, ini beda-beda emang ya. Sudah Mengadun jawab di komentar sebelumnya ya, atau di bahasa sebelumnya tadi. Sama ya, itu kita tunggu sama-sama update terbaru dari Picor Team soal fitur aplikasi. Nyimak Mengadun. Oke Pak Ruski ya, terima kasih.
Terus cara ngitungnya gimana Mang, nilai rupiah ke Pi sudah kita bahas di video sebelumnya soal review kalau nggak salah Pi apa sih nama ininya, aplikasinya lupa Mangadun. Nah ini converter ya, Pi converter seperti itu ya. Siapa tadi, Pak Agus Purnomo, silahkan dicari aja videonya, udah Mangadun buatkan ya. Terus ini dari Pak Rudi juga, mantap Bang, lagi ngopi nih di perbatasan, mantap Pak Rudi ya. Oke mantap Mang, oke alhamdulillah ya, terima kasih kalau misalkan terima tuh alhamdulillah ya. Oke, terus 1 Pi 314199 sudah terjadi. Ya memang betul. Wow, mantap. Seharusnya core team menetapkan maksudnya ya, menetapkan diksi ya, apa nih? Nixi ini saat open mainnet ya. Memang ya itu ya, ini dari Pak Purwanto aja. Ya memang sudah terjadi, dan makanya kenapa seharusnya bahkan ada yang berspekulasi waktu itu, entah itu katanya kabarnya dari Dr. Cheng atau apa, itu 1 Pi harga GCP itu hanya harga awal. Ada yang bilang seperti itu ya. Oke, terus ini dari Pak Johan ya, Bang bisa konsultasi nggak? Bisa, silahkan di Telegram ya @mangadoen. Terus ini dari Sutardi ya. Ini transparan banget, nggak ada yang Mangadun sembunyikan, komentarnya ya muncul dengan sendirinya di sini ya, di YouTube Studio Mangadun. Apakah Pi nilainya begitu open mainnet bisa naik bisa turun? Mungkinkah harga Pi di bawah GCP nilainya? Tolong informasinya. Salam sehat, salam petir. Di sini nah ini ya buat Pak Sutardi, silahkan disimak videonya sampai selesai. Di video itu udah Mangadun jelaskan itu bahwasanya Pi itu stabil ya, jadi seperti itulah udah pokoknya ya. Oke, terus jadi kalau pioner nyimak video, jadi kalau gini, kalau misalkan untuk bilang mantap wow dan sebagainya, itu mah tidak masalah ketika masih menyimak video. Tapi kalau misalkan untuk bertanya, itu kalau videonya belum selesai, ya sebaiknya jangan bertanya dulu, selesaikan dulu videonya. Kalau sekiranya belum terjawab, ada pertanyaan yang mau ditanyakan baru. Ini jangan sampai gitu kan, ini videonya belum selesai kita udah nanya, seperti itu ya. Oke, ini yang tadi ya, konsultasi bisa silahkan di Telegram. Oke, ini yang udah kejawab dikasih love biar hilang ya. Oke, terus ini dari Pak Ardoba lagi nih. Ini lagi-lagi beliau menambahkan informasi ya. Ini dunia cryptocurrency memang dunia halusinasi yang dapat dirasakan secara nyata. Jika dunia halusinasi berkembang di seluruh dunia, maka mau tak mau kita semua terlibat di dalamnya, yang keuntungannya dapat dirasakan langsung dengan kehidupan nyata. Mimpi punya uang fiat yang banyak adalah mimpi yang sampai kapanpun akan tetap mimpi. Mimpi yang bisa jadi nyata hanya 5% saja. Tidak apa-apa ya, 5% juga ada kemungkinan berarti. Tapi jika mimpi punya uang Pi, itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan 100%. Oh, luar biasa ini komentar ini yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari, bukan untuk bisa dapatkan uang fiat pun akan terbuka lebar. Jadi mimpi punya uang fiat yang banyak akan terwujud dan bukan mimpi lagi bersama Pi Network. Keren komentarnya ya. Oke Pak Ardoba, thank you. Terus ini dari Pak Heri Suryanto, pengen sih kalau Mangadun bisa chat melalui WA. Aduh mohon maaf ya untuk Pak Heri, ini di Telegram atau di Facebook atau di Instagram atau di Twitter silahkan ya. Kalau di WA itu kan nomor pribadi, ngerinya banyak penipuan sekarang, pokoknya rentan ya, seperti itu. Terus ini juga masih dari Pak Heri juga, alhamdulillah punya aku juga masih orange Mang, tapi KYC masih tentatif, bisa bantu beri penjelasannya Mangadun? Nah itu kita sama-sama tunggu pembaruan dari aplikasi Core Team ya. Oke, terus ini ini komentar di sini ya, Mangadun udah nanyakan ke operator, nanti kita akan bahas ya. Ternyata Mangadun kena abu-abu lagi menanyakan hal ini nih dari Pak Saidi Nailan ya. Tetap ini intinya kita sama-sama tunggu ya Pak Said, itu sama-sama tunggu pembaruan aplikasi dari Core Team, karena Core Team bilang sendiri seperti itu. Oke,
Terus ini dari Rizal Gadzi ya. Oke, Cilegon Banten hadir. Oke, tetap semangat pioner sejati sampai open minute Bang Adun. Siap, gaskan terus. Iyalah, tanggung lah kalau cuma setengah jalan mah ya. Oke, kita lanjutkan. Ini dari Pak Rahman atau Pak Aman ya. Jumlah koin Pi yang tersedia 100 miliar, jumlah penduduk dunia saat ini 8,2 miliar. 100 dibagi ya, 100 miliar dibagi 8 miliar, masing-masing 12,19 Pi per orang. Jadi ini matematikanya keren ini. Tapi kan belum tentu setiap orang Pak Rahman ya, seperti itu. Ini pun hanya beberapa saja yang contoh ya, ini buat contoh saja ya, walaupun dikabarkan itu ada terakhir itu kisaran 50 juta pengguna seperti itu ya, itu Penfolk. Nah itu kan jauh banget dari 8 miliar 50 juta pengguna, dan yang QSC atau itu kan belum jelas juga itunya, seperti itu ya. Ini dari Pak Rizal juga, terima kasih Pak Rahman juga. Terus ini dari Sukahar. Oke, ini apakah penambangan melalui node memiliki persyaratan? Itu jujur ya, Mang Adun udah pernah bahas. Maksud di sini ini persyaratan apa? Kan gitu. Ya kalau misalkan yang paham node seharusnya ngerti ya gitu cara mendownload aplikasi, ya sama seperti di HP. Mang Adun rasakan seperti itu. Cuman Mang Adun ingat Pikortim pernah bilang, jadi hanya di situs resmi Pikortim downloadnya, jangan di yang lain-lain ya. Oke, itu buat Pak Sukahar ya. Jadi harus di platform yang resmi, jangan sampai di platform selain minapi.com misalkan, dan banyak lah ya itu link-linknya Pikortim seperti itu. Terus ini yang untuk pembahasan ini nih, banyak yang suka ya video ini, jadi mantap lah, keren Mang. Oke Pak Julius ya, ini memang pembahasan 4 artikel dijadikan satu video. Terus ini dari Pak Denny, ini udah ketawa ada apa nih, siap nyimak Mang Adun, kapan mau traktir ketopraknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan dalam mengedukasi pioner. Sukses selalu buat channel Mang Adun, amin. Oke ya, ayo kalau cuma ketoprak mah ya bareng-bareng aja. Nanti kan Mang Adun traktir Pak Denny ya, siapa tahu nanti Pak Denny juga traktir Mang Adun. Oke ya, terus ini dari Pak Pandu juga, wow ini super sekali Mang. Iya, Mang Adun juga suka ya pembahasan di video yang ini nih. Oke, banyak ya. Terus top. Oke, Pak Mutamil juga, terus Mbak Nisa juga nyimak Mang, monggo hadir Bang, mantap. Iya Pak Solihin, halo. Terus di sini ada Pak Rilman ya, Mang Adun kenapa ya postingan di PRS di delete oleh moderator. Nah ini yang tadi Mang Adun bahas ya di video sebelumnya gitu. Jadi seperti itu ya, dicoba di lain waktu ya Pak Rilman ya, seperti itu ya. Jadi kalau memang masa sih untuk setiap kita posting misalkan hari ini atau minggu depan atau bulan depan, tahun depan, masa akan dihapus terus kan. Nah kalau misalkan dihapus terus, itu pertanyaannya ya, ada apa kan gitu. Jadi dicoba di lain waktu ya. Ini untuk Pak Rilman. Oke, kita lanjutkan ya. Kirain XLM. Oke, apa tuh ya, ini kan di soal gaji ya. Oke ya, dari nggak ngerti Mang Adun apa itu ya. Terus ini grup Penfolk Mang Adun, udah malam Bang, mau juga dong masukin ke grup karena saya belum punya grup karena nggak ada yang ngajarin. Kalau nggak saya cari sendiri di YouTube Bang, bolehkah? Nah ini ya untuk siapa namanya user ini, Mbak siapa nggak tahu Mang Adun namanya ya, itu silahkan ketika sudah download Telegram itu silahkan di situ ada, ketik aja pencarian Penfolk Internasional, ada pokoknya banyak ya gitu grup-grup Penfolk, silahkan. Dan kalau misalkan di WhatsApp itu khusus di Kerawang, dan Mang Adun nggak aktif di WhatsApp itu ya. Karena apa? Karena jujur aja ya ini ya, Mang Adun sih karena pernah mendengar gitu loh, ada yang tidak suka dengan YouTube, jangan share-share video YouTube ya, seperti padahal kan tidak semua YouTube ya yang hoax infonya. Gak apa-apa lah, biarin aja ya.
itu masing-masing asumsi. Oke, P is scam bro. Oke, itu mah nggak apa-apa ya. Jadi ada yang bilang masih tetap ya, itu sih tergantung penilaian masing-masing ya. Ngiring share asal jangan ngiring sare ya. Sare itu bahasa Jermannya tidur ntar. Ya Bang, monggo ya, silakan. Terus sukses Mang Adun. Oke, terima kasih. Wah, boleh nih. Ini soal ini ya, monggo nanti akan kita bahas lebih lanjut ya soal yang Mang Adun gajian di situ. Terus ini juga mantap Mang, ini baru informasi yang membuat semangat. Oke Pak Pandu. Terus kita lanjutkan ya. Ini dari Bundo. Assalamualaikum Bang, kemarin sudah coba mau KYC tapi kameranya gelap. Waduh, terus ada info kembali besok gitu. Kenapa ya Bang? Kemarin aduhnya bisa gelap, tolong pencerahannya ya. Ini buat Bundo ya, itu kameranya seperti Bang Adun katakan, pencahayaannya jangan silau, jangan gelap. Kalau misalnya kameranya gelap, itu berarti di HP-nya kualitas kameranya, berarti ya memang harus diservis misalkan, atau harus diganti HP, atau misalkan untuk beli HP baru ya, walaupun tidak kontan seperti itu. Jadi sangat disayangkan ya. Makanya Bang Adun pernah bahas spek HP yang seperti apa sih yang mumpuni untuk menambang network seperti itu. Ini ya buat Bundo. Oke. Terus ini juga dari Pak Rizal Cilegon Banten, hadir, semangat dan berdoa selalu semoga secepatnya terwujud. Terima kasih infonya Mang Adun. Sami-sami ya buat Pak Rizal. Terus ini dari Nadirin, sama Bang, punya saya juga sama nunggu penerimaan validator. Nah ini yang kasus soal validator ya, bahkan saya sudah verifikasi wajah 3 kali tapi belum juga bisa validator lagi sampai sekarang ya. Mudah-mudahan setelah update nanti dari Picor Team ya, aplikasi fitur terbaru, bisa diselesaikan semua permasalahan pioner seperti itu. Sukses Bang, sukses selalu juga ya Pak Rudi. Oke, mantap. Ini dari Basecamp Channel ya. Mantap Bang, terima kasih ya. Terus ini dari Pak Ade Iskandar, nyimak terus Mang Adun network sudah pasti nyata Mang. Ya iya ya, karena memang sudah beberapa bagi yang merasakan lah pokoknya ya, apalagi udah barter seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini dari Didin Muhyiddin, Pak Didin Muhyiddin ya. Mang Adun, saya hadir di community circle Kelapa Nunggal Bogor. Halo Bogor ya, Jabar sing sehatnya Mang Adun. Kita nanti kayak barengnya, amin, mohon ya. Yes, ya. Mudah-mudahannya kita selalu saling mendoakan saja. Terus Nisbi Auriga, oke, saya sudah lulus KYC sudah lama jadi validator aktif tapi belum juga migrasi. Apa yang harus saya lakukan? Nah itu kasus yang bermigrasi kembali ya. Ini dari Pak Nisbi ya. Jadi kasusnya dikembalikan bermigrasi ke mainnet seperti itu, dan tunggu saja ya, ada nanti notifikasi dari Picor Team atau untuk verifikasi ulang misalkan, atau verifikasi wajah, atau untuk penyelesaian segala masalah. Mudah-mudahan kita tunggu sama-sama ya. Terus ini dari Pak Aji Samben ya, mohon info Mang, bisa dikasih linknya untuk pendambangan XLM. Oh, nggak ngerti Mang Adun XLM. Mang Adun di sini bahas network ya. Kalau link untuk menambang XLM Mang Adun nggak tahu. Oke ya, silahkan cari informasi di YouTuber lain kalau soal XLM ya, maksudnya untuk nambang XLM, karena kita di sini fokus network seperti itu. Oke, Opa XL ya. Di sini ada balasan nih, sehat selalu ya. Ada Ibu Nasturi. Nah ini Ibu Nasturi nih dari Tambun ya, juga sama Pak Cecep nih. Apa ya namanya, kadang komentarnya tuh di komentar orang lain. Ada apa gerangan seperti itu. Mantap Mang, sehat selalu, biar selalu kasih info update. Oke siap Mbak Widi ya, seperti itu. Terus Pak Klau juga, harapan saya setengah bulan ke depan pihak Core Team meluncurkan dompet Web3, amin ya. Oke, Mbak Ayu juga ya, nyimak Pak Rizky, Mang Adun. Oke, makin keren info dari Mang Adun, amin ya, karena memang kita harus selektif dalam mengkonsumsi berbagai informasi ya, yang tentunya harus inspiratif, edukatif, yang seperti itulah pokoknya bermanfaat ya.
supaya apa ya, supaya pioner semakin kesini semakin cerdas dan semakin mendapatkan banyak pembaharuan tentang era digital ya, khususnya di Pi Network seperti itu. Terus ini dari Pak Astri ya, mantap informasinya jadi bikin pintar, anggap aja ini kuliah Pi Network di channelnya Mang Adun. Sehat selalu Mang. Oke, sehat selalu juga ya, amin. Terus Pak Ridho, tidak hanya sekedar nilai IP-nya Mang, tetapi jaringan Web3-nya maha dahsyat dan lebih dahsyat dari apa yang dipikirkan. Oke, betul Mang, ada pepatah terlanjur basah ya sudah mandi sekali. Itu kayak lagu ya, terlanjur basah. Ya. Oke, spektakuler Mang Adun, terima kasih ya Pak Ridho ya, ikut nimbrung mendengarkan Mang Adun. Oke, Pak Denny juga terima kasih. Monitor Bang, siap harus mandi ya. Oke, ini langsung dibahas langsung aja ya, jawab komentar. Mang Adun teh tinggalnya di mana? Oke, ini dari Pak Jujuwanta ya, Mang Adun dari Kerawang di Rengas Dengklok, seperti itu ya. Update selalu Mang Adun, mantap pokoknya. Siap Pak Ridho ya, terima kasih. Terus mantap, klip selalu nyimak, amin. Sehat selalu, selalu para pioner, amin ya. Ini dari Pak Agus Purnomo, mantap. Oke, mantap juga ya buat Tentara Langit. Luar biasa Mang Adun, salam kopi panas dari Jayanti. Asik, dari Jayanti kayak lagu ya. Pagi Mang Adun. Oke, selamat malam ya Pak Edam Jaya. Salam pioner sejati Mang Adun. Salam juga Pak Sugiharto. Oke, nyimak Mang, monggo ya Pak Sumartono. Terus sip. Oke, Habibah ya, Mbak Habibah, semoga sehat selalu Bang, amin Bundo ya. Wow, merinding tuh kan ini. Komentarnya ada ya, ya unik-unik pioner itu. Oke, Mang, kira-kira satu koin Pi berapa harganya? Nah, kalau masuk ke komunitas GCP itu harganya $3141,59 ya, seperti itu kalau komunitas GCP. Kalau yang bukan komunitas GCP ya terserah mau menilai berapa ya, seperti itu bebas ya, untuk saat ini belum resmi. Jadi seperti itu ya, itu untuk Pak Fatir jawabannya. Terus ini dari Pak Nanang ya, Pak Nanang sukses selalu buat kita semua, amin. Hadir Bang, tetap semangat. Oke Pak Widodo Putra, terus luar biasa maksudnya Pi-nya. Oke, terus ada yang balas juga, Pak Cecep tuh ya, bener ya. Ini Bu Nasturi sama Pak Cecep nih komentarnya di komentar orang lain mulu ya, tidak apa-apa, bagus ya. Mungkin untuk mau kenalan misalkan dari pioners mana. Terus ini dari Mbak Herni Sagita Channel, mantap Mang Adun, thanks atas informasinya, sehat selalu, amin ya Mbak Herni juga. Terima kasih guys infonya, sukses selalu buat Kang Adun. Terima kasih juga ya buat Pak Nugroho. Terus Potserik, nah ini yang apa nih, Mang bahas tentang node semua ini sudah ya, kita sudah bahas node. Cari aja misalkan pencarian Mang Adoen node misalkan, seperti itu nanti mudah-mudahan muncul ya. Dan biaya transaksi dan ini juga sudah kita bahas. Oke, terus good info Bang. Oke, sangat informatif dan edukatif untuk pioner. Oke ya Pak Sulistyo, amin ya. Nah, ini soal yang ini nanti kita bahas ya. Nanti kita akan bahas lagi. Alhamdulillah, semoga berkah, amin. Terima kasih Pak Petatang Mulyana, terus Hadis Mans, terus siapa Pak Edi juga ya, terima kasih. Tarijal juga ya, ini berkah Mang Adun. Oke, apalagi kalau udah melibatkan anak-anak yatim, amin ya. Kedepannya itu kita sama-sama punya rencana, Allah yang berkehendak mah. Oke, terus Pak Aropi juga alhamdulillah, terima kasih ya Allah rezeki yang telah diberikan buat channel Mang Adun, amin. Tetap semangat Mang, dan bertambah subscribe-nya dan sehat selalu, amin. Sehat selalu juga buat Pak Aropi ya. Oke, terus Pak Rahman Gajian itu hak Mang Adun. Kita sudah syukur dapat info dari Bang Adun. Selamat dan semangat Bang Adun. Oke, siap ya, terima kasih Pak Rahman. Baguslah, berarti Anda Mang Adun tidak punya sifat serakah, amin. Orang seperti Anda biasanya rezekinya gampang, amin. Terima kasih ya Pedia. Alhamdulillah Mang, keren, alhamdulillah, karena perjuangannya luar biasa Mang Adun sampai di situ ya. Oke, kita lanjut ke habiskan semuanya ya. Ini 4 hari yang lalu ya. Soalnya tanggung kalau nggak dihabiskan, nanti biar kita update komentar berikutnya ya, nanti kapan lagi kan gitu ya. Mudah-mudahan untuk misalkan seminggu sekali biar nggak terlalu banyak seperti sekarang ini, karena ini perdana ya, tidak apa-apa biar banyak sekali ya.
Terus ini dari Pak Junedi ya, iya Mang, sama punya saya, paling bawah kolom nomor 9 juga masih ungu, yaitu tapi saran Mang, saya sudah paham walau belum ngerti, yang penting saya tidak lupa selalu klik. Itu bagus ya, jadi menandakan kita pioner aktif gitu. Mudah-mudahan ada fitur aplikasi terbaru dari Picor Team untuk menyelesaikan semuanya. Pak Abdurrahman, halo Pak Abdurrahman ya, alhamdulillah, kongres buat mengadun ya. Udah dimonetisasi sama YouTube dan udah dapat gajian pertamanya dari YouTube. Oke ya, sukses terus channelnya mengadun dan tambah berkembang lagi YouTube-nya. Buat saya pribadi, info dan ilmu paynya udah share channel mengadun, itu sudah lebih dari gajian buat saya. Sukses terus mengadun, amin. Luar biasa ini Pak Abdurrahman ya. Jadi ya, ada beberapa orang yang juga memang sangat bersyukur ya atas adanya informasi-informasi yang selalu ada di banyak YouTuber yang lain juga. Caranya gimana Mang? Nah, ini udah ya, Mbak Edam udah gabung, terus nanti kita bahas ya soal ini ya. Ini soal apa? Mantap, selamat pen. Oke ya, dari Pak Dewa juga, terus Pak Ion juga ya. Oke, semoga berkah Penpok, berkah buat semua pioner, amin. Semoga berkah mengadun. Pak Agus juga ya, terus Pak Ade Yahya juga. Terus makasih mengadun. Saya mau tanya, kira-kira kalau open minded itu bisa langsung diteker CoinPay? Lihat nanti ya Pak Adi Setiadi. Oke. Terus ini dari Bunda Teresa ya, alhamdulillah ya mengadun, moga sukses selalu Bunda. Nggak usah aja diberi gaji, asal setiap Bunda bertanya dijawab ya, dan sangat bersyukur maksudnya channel mengadun sangat inspiratif buat Bunda, penjelasannya mantap. Oke Bunda ya, nanti kita akan kalau misalkan nggak sempat mengadun balas komentarnya, nanti akan mengadun bahas di sesi lestari ya, seperti sekarang ini. Jadi oke, ini dari Pak Agaya, ini mirip punya saya Mang soal itu ya. Oke, kita akan bahas nanti ya kalau ada pemberitahuan dari Picor Team yang soal itu. Terus ini soal ini juga saya juga minta bagi dong Pak Arif Wijaya, nanti kita bahas lagi ya. Terus alhamdulillah mengadun, biar tambah rezekinya, sehat-sehat selalu dan tambah maju channel Mang, amin. Karawang hadir. Oke, selamat Mang, sukses selalu, terus berkreasi, pioner selalu menunggu, amin ya. Itu yang membuat mengadun tetap semangat ya, karena Madun juga mikirin pioners gitu kan, jangan-jangan pioners itu nunggu seperti itu, makanya Madun update selalu. Terus ini dari G2 Piamora, izin bertanya, kok tampilan browser saya masih lama padahal saya sudah aktif update otomatis, dan apakah ada pengaruhnya terhadap cepat lambatnya KYC? Tidak ada ya, kalau soal KYC mah itu dari sistem sananya, undangan PKYC itu random seperti itu ya, buat siapa itu, PA Amora ya. Terus kita lanjut, mantap dah Putra Sulung. Oke, waktunya gajian. Oke siap, semangat mengadun, amin ya Pak Rizky. Terus ini dari Nurheni, Mbak Nurheni, mau dong Bang ya, boleh, nanti kita bahas lagi ya. Semoga Abang sehat-sehat juga ya Pak Rudi. Terus alhamdulillah Pak Yudiman, terima kasih, alhamdulillah, syukur berkah untuk mengadun, amin Pak Imam ya. Arma Wijaya di FB nggak nemu mengadun, udah ya, udah ketemu, terus berkah mengadun. Oke ya. Pak Nabung Receh udah gabung belum ya mengadun, lupa. Mudah-mudahan udah gabung di, baik itu di Facebook udah ya kayaknya ya, sama di Telegram juga, monggo kalau yang mau gabung. Oke, ini dari Pak Kurnia. Terus terima kasih mengadun atas info-info Penetpoknya. Semoga channel mengadun terus memberikan info valid tentang Penetpok. Iya ya, harus, itu sebetulnya keharusan bagi mengadun pribadi ya, untuk terus mengedukasi kepada pioner. Sukses mengadun. Oke Pak Pendian, halo, kemana aja Pak Pendian. Terus Pak Andi juga selamat mengadun. Oke siap Pak Andi, mengadun Teluk Bango hadir. Teluk Bango mah deket ini ya. Teluk Bango mana, ke Kerawang bukan? Mau dong Mang, boleh ya Mbak Intan, gabung di Telegram atau Facebook juga, amin. Nanti kita bahas soal ini ya Pak Denny juga. Ini dari Mbak Mae Singadasari. Oke. Terus ini Pak Saripudin
Daulay. Oke, selamat Mang Adun, tetap semangat dan memberi info seputar Planet Pok. Oke, pinjam 100 dong Mang. Boleh ya kalau ada mah, kalau nggak ada ya apa yang mau dipinjam. Wasatok ya. Pak Agus Purnomo, nggak nemu, udah ketemu ya, ini udah gabung. KYC sangat lama, semoga dilihat dan dibantu. Oke ya, itu QWC jujur ya, itu dari sistem sananya ya. Mang Adun juga hanya bisa mengedukasi, alhamdulillah, terus berkarya, terus mengedukasi. Siapa Kelawu, mengasih Kang Adun untuk informasinya ya. Pak Nugroho ya, terima kasih juga yang udah terus mendukung Mang Adun. Amin, semoga rezekinya bertambah dan barokah. Amin. Bagi-bagi dong Bang. Boleh ya Pak Setia ya, udah gabung. Pak Aswad juga, terus Mbak Mia juga, alhamdulillah berkah ya Bang. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Mbak Mia. Terus Pak Widodo, berkah Mang Adun. Amin, amin, amin ya. Ini amin. Pak Agus juga ya. Terus Kalub Salim, Pak Kalub Salim, selamat buat Mang Adun, aku mau ikut gajian Bang, sehat selalu Bang. Boleh ya, selamat ya Mang Adun. Ini boleh semua ya, Pak Ayah Ibun udah gabung juga, semua boleh ya. Nanti akan kita bahas di video berikutnya nanti ya. Mang Adun mau dong gajiannya, boleh ya. Selamat ya, Anda layak dapat bintang, terus berkarya dan bermanfaat bagi banyak orang. Wah, Pak Sulistyo nih dramatis sekali komentarnya. Terima kasih banyak ya Pak Sulistyo. Oke, ini juga dari Haryo Brojo. Pak Haryo ya, semangat Bang, semoga berkah dan tambah semangat. Amin. Mang Adun, AA mau dong, boleh AA Docan ya. Oke, terus aku juga mau dong Mang Adun. Oke, Pak Hartono juga, Pak Aswad, barakallah Mang Adun. Amin ya, semoga semakin berkah. Asik gajian, alhamdulillah Mang Adun. Iya ya Mbak Ayu. Kalau mau gabung boleh ya Mbak ya. Alhamdulillah, selamat ya Mang. Saya nggak ikutan, saya udah cukup mendapatkan informasi yang saya butuhkan dan informasi valid semua dari Mang Adun. Amin. Mang Adun selalu mengusahakan ya untuk informasi-informasi yang valid, yang akurat seperti itu. Terus mantep Bang. Oke ya. Giwang, nah ini kemana aja nih Pak Giwang nih ya, jarang komentar kayaknya. Wah, boleh nih Mang Adun dapat THR dari Mang Adun, boleh ya Pak Gigi, boleh semua di sini. Terus ini Mbak Heri juga, Masya Allah tabarakallah, semoga channelnya tambah berkah Om, rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya, terima kasih buat Mbak Heri nih. Kita alhamdulillah tetap semangat ya Mang Adun. Amin, terima kasih. Terus ini juga Cihuy hore, nah ini beda nih komentarnya. Terus saya mau juga Mang Adun, boleh ya buat Pak Adam, silahkan ya. Selamat Mang. Nanti kita bahas lagi ya soal ini, nanti asik. Oke, terima kasih buat semua yang sudah komentar. Hadir Mang Adun, mau banget, semoga ikut dapat rezekinya. Amin, Pak Mas ya. Oke, boleh ya, nanti kita akan bahas lagi gajian kita semua Mang Adun. Kan mau open apa tuh, kan mau open minute ya, pioner semua gajian GCP Global barat tersedunia ya. Mantap Pak Idung ya. Oke, komentar pertama dan sukses terus Mang. Siap Pak Port Herik ya. Oke, kita lanjutkan. Gajian gimana Bang, saya dapat gaji enggak? Dapat semuanya ya. Oke, Jasmine, siap Pak Bramsta ya. Nanti kita bahas lagi soal gaji-gajian itu mah ya. Oke, ini dari Pak Imam Musyadat ya. Bang Adun, perlu perasa sandi dicatat, disimpan ya. Kalau ada masalah HP hilang dan lain-lain bisa ketik ulang, sampaikan ke grup ini, maaf suhun. Iya betul ya, itu untuk perasa sandi kita pentingkan, kita prioritaskan, utamakan ya. Jangan sampai hilang, jangan sampai lupa dan sebagainya. Oke, jangan sampai ada pencurian juga. Terus ini Rudi channel, buat Pak Rudi, udah migrasi kemarin tapi koin pay belum land juga ke wallet mainnet, udah nunggu hampir sebulanan ya. Tunggu dari sana ya sistemnya. Terus ini juga dari Pangkota Bonsai, merayakan migrasi, masalah migrasi, menanyakan ya. Ini udah dibalas, sudah kita bahas juga ya. Udah apa namanya, di sini udah dibahas, dijawab langsung sama Pak Ardoba soal migrasi seperti itu ya. Terus lagi nyimak Bang, boleh ya, nyimak selalu Mang Adun. Oke Pak Rido ya, Pak Rudi juga. Terus ini Murslin baru, koin yang terkunci di P-browser, maksud Bapak itu jadi pay yang sudah migrasi, maksudnya gimana ini? Koin yang terkunci sampai 2007 dan tunggu jatuh tempo selesai dan dimigrasikan ke mainnet, tapi alamat kayaknya itu yang lama. Hayu
dengerin lagi mengadun buat nambah wawasan Network. Oke ya, terima kasih Pak Denny ya, sudah stay selalu. Jadi CoinPay ambiar semua, memang kalau belum rezekinya ada aja kasusnya. Oke. Terima kasih ya yang gitu ngobrol-ngobrol loh sesama pioners gitu lah kan. Terus Bang Nugo gasken, terima kasih edukasinya guys, tidak perlu menampilkan wajah, yang penting infonya benar. Oke ya. Terus kemarin info dari Nicholas katanya yang belum KYC juga bisa langsung migrasi, tapi sekarang berubah lagi aturannya. Oke, kayaknya akibat kelamaan proyek, jadi Nicholasnya pikun karena usianya makin bertambah. Bisa aja nih Pak Mulyana Bonti. Oke ya, mantep infonya Mang. Oke ya, rahasia peer-to-peer tanpa barang dan jasa. Iya. Oke, terus poin ini ya, 2 tentang KYC. Hadir Mang, banyak yang nanya. Ya betul ya, nanti ini kita bahas soal ini. Sudah ya, kabar baik Mang Adun. Oke, jadi seperti itu ya, akan ada aplikasi untuk Pak Ali Setiawan itu sama kayak saya ya. Kasus itu tidak support atau PESI ya. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mang Adun, sama-sama dari Mbak Bila ya. Terus Pak Agapitus juga mungkin masalah validasi itu sudah validasi validator yang lain tidak aktif terus jadi validator yang tertunda. Oke, karena saya pernah menjadi validator sekitar 13 validasi tertunda. Dan sekarang masalah validator saya sudah tidak berjalan. Terima kasih ya Pak Aga ya, ini tambahan informasinya. Oke lah Mang Adun. Oke juga Pak RW ya, semangat Mang, jangan lupa ngopi. Siap Mbak Ayu ya. Terus dari Pak Mada, bagaimana Mang Adun kalau KYC tentatif orange terus ke depannya? Itu nanti akan dikirimkan ya untuk aplikasinya ya. Itu mudah-mudahan kita sama-sama berharap ya. Oke, itu Pak Ardoba juga aktif selalu mengedukasi ya. Itu bukan buat Mang Adun, buat semua ya, nanti akan ada bonus lah dari Tuhan. Dari Allah. Iya, orang berbuat baik itu akan mendapat kebaikan, seperti itu maksud Mang Adun. Bonusnya ya terserah Allah mau ngasih apa ya. Apakah ini dari Kosasi ya? Bisa aja. Dari siapa itu, Students ya. Oke, Mulyana Bonti membahas fitur baru yang ada dashboard Pi Network ya, itu udah. Terus mantap Mang Adun, Mbak Ayu bahas dashboard sudah ya. Kalau saya punya nomor telepon Jokowi, saya daftarkan deh biar tambah heboh. Ini reaksinya buat Mbak Lulu Hanifa, bisa aja begitu. Kapan cerdasnya warga plus 62 aja nggak bisa membedakan real or fake ya, itu orang iseng Bang dengan sengaja mendaftarkan nomor customer di perbankan, tapi kabarnya itu real loh ya. Pak Lulu Hanifa nggak bisa asal pakai nomor saat daftar, karena ada betul itu akan ada OTP ya. Masuk yang dikirimkan ya, betul memang kirim betul nggak OTP itu kalau mau verifikasi keamanan akun. Enggak lah, maksudnya itu kan maksudnya kita kan ngajak orang ya, maksudnya kan berarti kan kita terhubung ya. Just infonya Mang. Oke Pak Kusnanto ya. Terus itu artinya diakui atau tidak sebuah nomor HP lalu ada tanda nyapai, artinya orang yang nambang Bitcoin gitu aja repot. Iya teman kan, cuman kan gini, itu kan sudah kita bahas ya, itu kan belum tentu orang. Bisa aja kan kedepannya Pi Network itu punya sebuah sistem atau jalan keluar supaya terintegrasi dengan banyak ya, seperti itu banyak bank-bank di dunia ya, bank digital khususnya. Oke, dari Bang Abdurrahman mohon izin tanya, kalau Pi sudah terhubung ke bank-bank di seluruh dunia, apa ada kemungkinan koin Pi yang kita miliki bisa kita tukar menjadi uang fiat lalu melalui bank-bank yang sudah terhubung ke Pi Network? Jadi ini gini ya Pak Abdurrahman, barangkali ya di video yang sudah mau dibahas juga, karena gini, Pi Network itu mata uang. Jadi kita kalau misalkan gimana sih kalau misalkan kita punya dolar nih, kan bisa direcehkan seperti itu ya, karena kan kita memang akan berdampingan dengan uang fiat ya, seperti itu. Dan ini ada yang balas, pasti bro ya, memang betul ya. Karena apa? Karena kalau misalkan kita misalkan pakai koin Pi aja nggak pakai uang fiat, mungkin beli bawang beli mecin gimana. Terus ini dari Pak Cilacap ya, di sini kalau dilihat kondisi dunia saat ini kan lagi benar-benar krisis keuangannya, nilai daya beli merosot jauh. Baru-baru ini di negara kita aja semua bank sudah
mulai mengurangi menutup ATM karena ya mereka sudah paham sebenarnya, cuman gak di viralisasi karena akan digantikan dengan mata uang digital. Wow, ini informasi Pak Klau nih, update banget nih. Karena apa? Bener itu apa, Indonesia juga lagi buat proyek ya gitu, proyek rupiah digital, Garuda Pasifik kalau nggak salah nama proyeknya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan, kita habiskan ya 8 hari lalu, mau sebulan yang lalu juga bodo amat kita tanggung soalnya. Terus ini dari Yanto Mulyanto, ya Mang punya istri juga mentok di langkah ketiga ini nanti ya akan ada seperti itu, sudah migrasi ke wallet, coba ganti foto profil nggak bisa. Ini soal challenge ya, progres penetmu mantap, asal info ini bukan dari Kosasi. Banyak yang trauma sama Pak Kosasi kayaknya sama. Terus ini jadi jaga akun masing-masing, jaga private key, simpan tulis di tempat aman, betul ya. Siap mengadun. Oke Pak Ridho ya, tungguin update kelanjutannya. Oke, saya suka nih dengan akun YouTube yang bahas begini, bisa kita belajar bareng, asik Pak Klau, terima kasih ya. Saya selalu mengadun, jangan lupa ditemani dengan secangkir kopi. Oke Pak Ridho ya, tadi sudah mengadun. Oke, terus sampai sekarang nomor 3 ya, nanti itu kita bahas ya itu. Oh ini yang soal ini ya, apa namanya, P2D challenge ya, P2D challenge. Oke, P2D challenge banyak yang bermasalah ya, ini udah lewat, jadi kita cukup di apa namanya, dicepatin saja ya gitu. Oke, sudah lewat ya, ini soal P2D challenge. Betul, ukuran foto juga ada yang bilang seperti itu ya. Oke. Nah terus ini cara post di preset udah juga ya. Terus ada yang aneh dengan challenge P2D juga, ini sudah semua ya. Gabrek. Oke ya, kita kasih love aja. Nah ini apa nih, spek HP. Nah ini cukup penting kita baca ya untuk informasi kita semua. Mantap Mang, semangat mengedukasi Bang. Emang benar itu Bang, pengaruh HP juga. Nah terus di sini ada juga bukan RAM tapi Androidnya yang saya alami, minimal Android 8 untuk KC. Kalau untuk nambang Android 7 bisa, tapi kalau KC Liveness minimal Android 8 lancar. Itu ya informasi dari Pak Sumartono ya. Terus ini dari user, saya pakai Redmi, kendala nggak pernah ada, saya pakai RAM 2 untuk nambang lancar, tapi untuk verifikasi susah. Nah kan karena RAM 2 ya, setelah saya ganti HP RAM 4 langsung jadi tuh, malah verifikasinya enggak jadi, minta verifikasi. Mantap ya. Oke, terima kasih ya buat yang nama-nama informasi juga Pak Ridho juga, gaskeun mengadun, tetap semangat dan sehat. Oke, terus RAM kecil kalau chipset bagus tetap kuat, angkat Mang. Oke ya, buat siapa, Pak Balu. Oke, terima kasih informasinya Pak Kusnanto. Mang coba cek di tentang Stellar, ini udah kita bahas ya. Terus saya punya referral dapat undangan CWC, HP-nya kudet alias jadul, gak bisa verifikasi wajah, kasihan. Aduh ya gimana lagi ya, seperti mau dikatakan nyicil kalau nggak bisa kontan. Makasih ya Pak Asep ya, makasih juga ini buat Pak Sadim. Ada apa nih Pak Sadim? Oke, makasih Bang, adun infonya, pantesan aja verifikasi wajah gagal terus. HP saya versi 9 Mang. Iya memang kabarnya itu semakin bagus HP semakin mudah kita untuk memverifikasi segala sesuatu yang ada di Pi Network ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ini Bunda. Kalau Bunda Vivo RAM 6 tetap tapi susah buka dompet. Oh, kalau dompet lagi ada perbaikan ya, kabarnya seperti itu Bunda. Tak bisa terbuka sama sekali. Tapi sekarang kok bisa? Oh, kan bisa. Mungkin benar karena banyak aplikasi mungkin yang nggak penting dihapus aja. Jadi bisa. Oke. Ya, jadi kalau misalkan ada kendala di dompet atau perasa sandi atau apa itu coba ya, dicoba-coba lagi. Apa challenge ini wajib dikerjakan ya Mas? Enggak ya, enggak wajib ya, tetap tapi terdeteksi oleh Picor Team, kabarnya seperti itu ya Pak ya. Oke, terus Suryadi, Bang cara ganti foto profil. Nah, ini soal yang challenge sudah semua ya, kita cepetin.
Terus cara verifikasi wajah, apa nih, perbedaan verifikasi wajah Pentrock dengan yang lain. Nah ini udah kita bahas ya. Kemungkinan masih banyak yang belum bisa verifikasi wajah, kendala HP karena kurang informasi masalah HP yang support buat nambang koin P-Network. Betul ya, itu aku aja HP Android 5 aja bisa, soalnya deket tower Indosat agak. Jadi agak lancar, yang susah itu buka wallet. Nah ini kan kendala juga pakai HP Android 5, minimal Android 8 lah anjir. Mari Andri ya. Oke, saya pakai Android 9 RAM 3 belum bisa verifikasi wajah dari paket data WiFi sampai saya pakai WiFi Starlink. Wow, udah bisa, emang belum bisa lolos. Terakhir malah ada yang salah jawabnya. Waduh, emang Starlink udah ada Pak Aga ya. Oke, terus Pak Agapitus, ini Pak Asep, betul. Pak Dini, halo, gasken biar Mang Adun tetap semangat ya untuk memberikan edukasi. Mang Adun yang mencari informasinya, kita cukup mendengarkan saja. Gokil terus nih komentar dari Pak Denny ya. Oke, terus sempat terhenti ini tentang Pitu Daya nomor 3. Oke, terus ini pendiri Pentrock Nicholas Kalis memperboleh. Oke, angka 5,8 juta, angka yang bertenggar sejak akhir tahun 2023, artinya selama 6 bulan ini belum ada perubahan. Lalu apakah di bulan Desember 2024 bisa mencapai 10 juta? Meragukan ya, kita sama-sama tunggu aja ya Pak Untung ya. Oke, terus ini Mang Adun, kalau BI atau bank lainnya apa sudah ada bukti afropnya ya? Kalau itu sementara kan baru BI ya, udah kita bahas sayangnya, soal ini kalau bank lain Mang Adun belum tahu. Oke, ini dari Mbak Lia Amelia ya. Terus topik 41 ini update selalu Mang Adun. Oke, semoga Korti memutuskan seperti apa yang diharapkan para duta GCP dan pioners yang mendukung GCP, amin. Dari sini tuh orang stres bang, nggak usah ikuti saja apa yang diinformasikan Kortim dan moderator. Apa tuh, Ale channel ya Pak Ale ya itu sih gimana ya. Tapi yang Mang Adun ikuti selama ini dari Dorisin tuh keren-keren informasinya ya. Kalau Mang Adun sih seperti itu. Hadir ya Bang ya, Tanjung Priuk. Oh, Pak Burhan dari Tanjung Priuk selalu setiap Mang Adun. Oke, terima kasih ya. Yang pertama like Mang, sehat selalu Mang, ini lagi ngopi Mang. Oke, Mbak Mei Siswanto ya, Papa Mei ya, itu yang suka bingung Mang Adun tuh ya. Oke, dari nama kadang dari foto juga. 10.000 per koin saja, dah keren kok. Iya, tidak apa-apa. Mantap Mang, lanjutkan terus Bang. Oke, dari Pak Azhar, terus Abah Ombang naik 2 aplikasi A di brainstorm total 74 ya. Itu untuk aplikasi yang mendekati 100. Terima kasih Abah Ombang, siapa turunan penjelasan manfaat pisan. Oke, Abah Ombang. Pak Ridho juga ya di sini. Siap Mang Adun, anak saya yang pertama sudah KYC dan lulus. Untuk anak yang kedua yang belum KYC, sabarnya sudah dapat maksudnya sebabar apa tuh? Sebabarnya sudah dapat undangan, cuma belum punya KTP karena masih di bawah umur sebenarnya mungkin, jadi ya udah dapat undangan KYC ya, ditunggu aja lah ya, nggak apa-apa kan masih ada Pak Ridho sama anaknya yang udah lulus. Oke, Pak Rudi halo ya. Terus ini Merpati Kripto, ini terjadi pada anak saya, pasalnya akun asli cuma menggunakan nama panggilan yang beda, padahal seingat saya diizinkan, tapi kok kemarin malah ditolak. Oh ya, cuma menggunakan nama panggilan ya, itu membingungkan. Mungkin Pikorti melakukan update ya, seperti itu ya, atas nama Merpati Kripto. Terus Yoyo Adi KYC ya, tentuan dari core team ya. Betul, apabila sudah cukup berumur 18 tahun dan dibuktikan dengan KTP bagi Indonesia. Betul, sambil nyeduh kopi sore hari ini nyimak Mang Adun. Oke Pak Denny Cilogan Banten hadir, tetap semangat Mang Adun, amin. Terus ini dari Satiman, Pak Satiman Bang, kemarin koin saya sudah masuk dompet, terus beberapa hari kok bisa hilang. Wah, tapi kok nggak semua, apakah ini dompet saya bisa diakses orang lain padahal saya nggak pernah bagi prasasti, ini gimana ya? Nggak bagi prasasti juga takutnya kan pas lagi buka ada orang yang lihat, seperti itu ya. Jadi kalau soal prasasti itu kendala, atau maksudnya bisa dikatakan kendali ya, kendali dari
Pioneer itu sendiri ya. Jadi nggak ada orang lain yang tahu, bingung juga kalau soal itu ya. Moderator juga nggak bisa bantu, core team juga. Terus Pak Klawu, kalau menurut pendapat lockup stacking koin itu wajib. Wih, artinya biar menambah khas penambangan, biar kestabilan penambangan. Semakin banyak yang melakukan lockup akan mempercepat koin itu listing atau open mainnet. Disclaimer ya Bang kalau salah diruskan. Oke, setuju ya. Karena apa? Karena untuk mengamankan jaringan juga ya Pak Klawu. Terus ini Pak Ali Setiawan, yang terkunci di dompet sudah habis tanggalnya 2 bulan yang lalu, tapi kok belum dimigrasi, belum bisa dibuka. Gimana suhu? Kok bisa begitu ya? Itu kayaknya harus masuk di pengaturan dan dipindahkan sendiri atau di mop ya, gitu, seperti itu ya. Siapa ini? Untuk Pak Ali Setiawan ya. Itu jadi ketika sudah masuk ya, itu nggak ada di available balance, harus kita pindahkan juga, seperti itu ya. Oke, sudah mau buatkan juga videonya. Terus Pak Rizal, keren, V to the moon, keep mining pioneers. Oke, terima kasih Pak Rizal. Pak Rizal juga laksanakan sesuai arahan core team, langsung dikunci sebagian. Mantap Pak Rizal ya. Oke, dikunci semuanya saja, nggak apa-apa, durasi 6 bulan, pas apartemen udah bebas lagi. Ini Pak Ardoba ini apa namanya, gokil ya komentarnya seperti itu. Iya, bagus, memang tidak apa-apa untuk mengamankan juga untuk kita juga ya Pak Ridho. Kalau sudah migrasi ke dompet tapi saldo yang tersedia 0,1, gimana Bang? Maksudnya gimana? Kalau sudah migrasi ke dompet tapi saldo yang tersedia 0, gimana ya? Ya itu soal itu sendiri. Ini ada yang balas nih, gimana nih? Dikunci 100% itu namanya nunggu mengencet. Oh iya ini yang terjadi, mungkin dikunci semua kali sama Pak Setio Budi nih ya. Oke Pak Ardoba, terima kasih tambahan informasinya ya. Oke, terus kita lanjutkan. Ini dari Pak DMS 4199, pasti tahulah, malah pasti nambang, cuma diem baik. Ini soal keamanan dalam blockchain ya. Oke. Terus Pak Widodo Putra, halo, saya dah coba pengaduan begitu, penambangan berakhir, penambangan baru kecepatannya bertambah. Mantap. Oke, terus ini on Warkian, Bang, maaf kalau saya belum paham. Kemarin kan baru di lockup di challenge, apakah dengan perubahan di dashboard harus di lockup lagi? Maaf Bang, enggak lah. Kalau udah lockup ya lockup udah ya. Kalaupun dirubah itu susah, karena itu akan berakhir dengan sendirinya, begitu ya Pak Warkian ya, itu Pak On ya. Oke, seperti itu. Saya maksudnya gini Pak On ya, maaf nih, kita lanjutin sini dulu. Itu akan selesai, jadi tidak usah ya. Kalau udah di lockup nggak bisa dirubah-rubah. Oke ya, apalagi ini di on-chain, di blockchain ya, itu nggak bisa dirubah dan terpaksa harus nunggu masa penguncian berakhir. Oke, terus dari Pak Agus itu saya saya juga di nomor 3. Ini soal QC ya sepertinya ya. Saldo wallet saat ini masih utuh, amin. Terus reaction, ini juga nih soal pentok yang gaji 2 juta pay buat pemerintah. Oh iya. Apa ini? Coba kita buka lebih dalam jadinya. Oh, dibenci para awas dari CB. Oh, ini mah ya soal itu ya. Reaction aja sih. Oke, seperti itu. Menurut saya Pak, pada awal launching 100 sampai 1000 itu udah bagus. Tuntutan GCP boleh, tapi jangan sampai mengganggu open mainnet. Berat beban core team ya. 10% dari GCP bagus, kesabaran tuntut nggak open biar open mainnet dulu, ke depan 1 tahun bisa GCP kalau project Pi ini emang bagus. Ini dari Pak Gigi Hardiansa. Jadi bukan berarti bisa dengan 100 sampai 1000 ya Pak Gigi. Masalahnya Pioneer itu atas persetujuan Pioneers global. Jadi tidak bisa kalau untuk 1-2 orang yang mengajukan mau itu misalkan 100.000 atau 200.000 per koin ya. Kalau yang lain nggak setuju gimana? Itu kan nggak bisa. Itu ya harus disetujui secara global. Oke Pak Gigi. Terus ini Pak Yono pertama hadir mengadun. Oke, thank you ya Pak Yono ya.
Terus nih dari Martinus Sandy. Bisa lah kalau atas nama negara dan bank di Indonesia untuk walletnya. Wah mantap ya, mudah-mudahan beneran bisanya. Terus Pak Eko Wahyudi, apa sudah ada kabar tentang Miss Dorisin setelah ini udah kita bahas ya. Ada kabar tadi di topik yang ke-41 apa berapa tuh ya. Oke, kita lanjutkan. Mang Adun mau tanya apa nanti ya, ini soal ini nanti kita bahas ya. Ini pernah dulu Mang Adun cuman lupa, udah ketimbun informasinya, yang bahas banyak banget. Ada di Kabas, ada Jatin Gupta juga ya. Terus Bang bisa validasi penetlock aku enggak, kok masih tentatif. Ini Pak Lukman Lupit ya. Itu kalau soal QWC Pak Lukman ya itu nggak bisa Pak Lukman ya, itu gimana sistem seperti itu ya. Oke, jadi validator juga kita tidak pernah tahu yang memvalidasi siapa saja orang-orangnya, kan seperti itu. Booking banyaknya validator itu dibentuk secara tim. Terus ini dari Pak Lukiari ya, koinku hilang ya Kang. Aduh nggak tahu ya Pak Luki, jadi bingung kalau soal koin hilang, perasaan dilupa. Itu kan ada HP-nya tuh HP Pioneer sendiri, masa Mang Adun ngintip dari jauh nih pakai password penggala kan nggak mungkin bisa ya seperti itu. Mantap. Oke Pak Asep nyimak lur. Oke Pak Kusnanto siap. Pak Pandu juga. Kalau nggak ada masalah nggak usah buat dompet lagi ya Mang. Iya tidak apa-apa, itu mah persetujuan aja Pak Pandu ya. Kalau mau lock up silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Maksudnya gini, oh ini kalau nggak ada masalah nggak usah buat dompet lagi. Oh ya iya, kenapa harus buat dompet lagi? Iya ya, bukan masalah lock up, maksudnya dompet baru ya. Iya kalau misalkan nggak ada masalah nggak usah buat dompet baru ya, itu nanti malah nggak bisa diakses. Tapi kabarnya untuk sementara ini bisa ya, kita punya 2 dompet. Tapi lebih baik jangan deh, daripada nanti ada sesuatu yang terjadi kan gitu ya. Oke, user haturnuhun Mang Adun sami-sami. Pak Nugroho, terima kasih Bang Adun, the best, sangat membantu pioner edukasinya. Semoga saat open mainnet network sukses kaya raya buat Mas Adun, amin semuanya ya. Kalau mainnet mah amin. Sistem tidak itu nyimak Mang boleh ya, dari Pak Dede Supriyadi. Terus Pak Nugroho, terima kasih Mang Adun yang baik, sangat membantu edukasi, semoga sukses buat Bang Adun, terima kasih amin ya. Terus dari Pak Abun Bunda, Mang tolong review tutorial hapus akun referral kita yang sudah nggak aktif. Nah ini Mang Adun jawab ya, ini nggak bisa ya buat Pak Abon, karena itu dari apa namanya ya, dari core team langsung referral itu gitu loh. Karena itu sebenarnya mengganggu, dan itu yang Mang Adun harapkan ya, ada update dari core team. Nah mungkin dengan QWC tenggang 6 bulan ini ketahuan mana pioner aktif mana yang enggak ya. Kita tunggu sama-sama ke depannya seperti apa ya. Terus kita lanjutkan, ini atas nama Samsung, review tentang masa tenggang QWC udah ya. Terus malam Bang, kalau nomor telepon terverifikasi sudah tidak aktif gimana? Udah mau dibuatkan di video sebelumnya ya. Tuh, terus dan FT verifikasi dibajak akunnya. Aduh, ini mengerikan sekali ini kasusnya ya. Dari siapa ini? Mbak Eni Suworo ya. Aduh, itu lapor ke galeri ya. Udah mau bahas di video sebelumnya. Oke, silahkan simak aja di video terbaru. Ini Pak Asep ya, referennya pada kemana Mang? Sama kayak saya, hilang bagi saya pribadi 90% ya, seperti itu ya. Pak Asep biarkan saja ya, yang hilang nanti diganti yang baru, asik. Si Mang Adun, sehat selalu Bang Adun ya. Bagaimana kabar ambasador Indobang? Masih aktif, masih ya. Ada yang bisa kita lihat dan rasakan sebagai pioner umum secara langsung. Kalau mau tahu Bang, kasihan pioner-pioner Indonesia yang hanya dimanfaatkan saja, nggak semua ya. Menyajikan barang-barang, wah itu tidak semua ya, seperti itu. Oke, terus ini pembahasan soal ini nggak berani Mang Adun ya, itu soalnya platform Indonesia. Ketika open mainnet global berlangsung, pioner yang nomor 9 masih orange, nilai koin P-nya berupa tanda bintang. Kurang tahu ya, ini Pak Ari Susanto ya. Nanti kita tunggu sama-sama kalau udah open network seperti apa. Yang di situ nomor 9. Terus ini Pak Muhammad ya Bang, tolong buatkan cara gunakan kode QR untuk bayar barang. Makasih Bang. Oke, nanti ya. Ini kan jangka panjang. Oke, nanti. Terus Bang Adun, saya selalu nyimak infonya. Kalau menurut saya kita tidak perlu khawatir kalau sudah
open minded global barter, di mana di Indonesia sendiri sudah banyak foto atau toko platform yang setiap dibarter dengan CoinPay. Masalahnya mereka para pedagang untuk saat ini sekarang masih nunggu berapa nilai CoinPay yang sebenarnya. Itu sebenarnya ya ini Pak Ade Iskandar ya, mohon maaf ya, Mang Adun juga paham ada pembahasan soal ini di komunitas Karawang ya. Ini jadi sebenarnya gini, kalau misalkan ya, ini kan kita bicara soal pedagang, banyak pedagang komunitas GCP yang sudah membentuk GCP sendiri. Jadi kalau misalkan nunggu diresmikan, itu nunggu open mainnet namanya. Kalau nunggu open mainnet ya kita tidak usah belanja ke platform yang mana-mana, bebas gitu kan, nggak usah nunggu yang sebetulnya itu diminta untuk membentuk harga. Kenapa di sini dikatakan mereka para pedagang untuk sekarang ini masih nunggu berapa nilai CoinPay-nya? Karena tidak berani membentuk harga dengan membarter barang. Ini udah lama pengen mau bahas, sekarang aja ya, nggak apa-apa. Ini ada yang balas apa nih dari Erlana Londo. Kalau teman saya di Manado sudah migrasi, sudah masuk wallet, apa bisa barter sekarang? Bisa, secara di video ini sudah bisa barter. Bisa, silahkan kalau mau barter mah mau kapan aja bisa, asalkan persetujuan ya, seperti itu. Ini banyak yang belum dikasih love sama Mang Adun ya, lupa Mang Adun. Oke, kasih love dulu, love seperti itu. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi mungkin ya, ini udah 3 minggu yang lalu. Saya sudah masukkan prasasti sandi secara manual, tapi dompet gak bisa terbuka, keterangannya prasasti sandi Anda tidak valid. Dicoba lagi lain waktu ya, kabarnya lagi dalam perbaikan. Pak Gung aja maaf kalau saya sendiri problem yang dialami menambang pay setelah migrasi pertama selesai, hadiah bonus penguncian belum diaktifkan. Yang jadi pertanyaan saya, Mang Adun, kapan hadiah bonus penguncian diaktifin setelah migrasi pertama selesai? Mohon pencerahannya Mang Adun. Nah, ini untuk soal bonus penguncian ya, itu mah nanti aja urusan Kortim itu mah ya, gitu Pak. Pastilah, masa Kortim bohong kan gitu. Terus Yuslaviati apa tuh? Yuslaviati Ligia. Ada itu perhitungan waktu migrasi pertama. Betul, 2021 jangan lupa KYC-nya kan bayar 1, cuman dibagi berapa orang lupa. Ini soal validator ya. Seperti itu. Kalau bonus referral nantinya gimana Mang? Ini apa nih? Dari Love Palestina, kalau bonus referral nantinya gimana Mang kalau seandainya referral pada aktif dan pada hilang, belum pada QC hilang, aku nilainya tidak bisa migrasi kah atau dibakar koinnya? Iya, bagus pertanyaannya ya. Ini buat Love Palestina, ini seperti yang Kortim bahas di video sebelumnya, dashboard sebelumnya, yaitu akan dibakar bagi yang tidak menyelesaikan QC atau tidak, atau pada menghilang dan sebagainya lah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini kok punya saya warna abu-abu, kenapa ya? Itu bermasalah berarti ya Pak Adnan. Tunggu sampai ada pembaruan aplikasi dari Pikortim. Posolihin lau tutor cara migrasi manualnya abangku. Migrasi manual gimana ya maksudnya? Mungkin dipindahkan, sudah Mang Adun bahas ya di video sebelumnya. Itu soal Mang Adun bahas full soal isi dompet Mang Adun. Itu kalau migrasi manual ya enggak, kayaknya itu masih sistem dari Kortim ya. Pak Solihin Lau. Oke, terus bonus dari validator ditambahkan ke akun kitanya kapan Mang? Nantilah pastinya ya, langsung setelah polisi atau nunggu 100% yang lulus. Kalau menurut Mang Adun ini tidak bisa ya, tidak bisa 100% yang lulus karena tidak mungkin seperti itu. Oke, terus ini dari Pak Juslau. Sudah tercentang hijau tapi di Facebook gak muncul di aplikasi web. Aduh, nanti kita bahas ya. Sama Mang punya bunda juga nanti ya, mudah-mudahan ketemu ya. Soal ini Mang udah cari-cari belum ketemu juga. Kalau sampai open mainnet akun seseorang belum juga dapat undangan QC, apa yang akan terjadi? Udah dijelaskan ya Pak Rio ya, itu bakal koinnya dibakar lagi, tapi akan mudah-mudahan ada solusi dari Pikortim. Terus ini Pak Endang Jaya Kusuma, Mang Adun gimana caranya menyamain nomor 3 itu tanda tangan ya Pak Endang ya itu. Tapi kalau gagal terus dicoba lagi lain waktu. Kita ada sistem jeda, waktu itu udah pernah dibahas, maksudnya jadi jangan sampai digempur dalam 1 hari, tapi dikasih jarak yaitu selama 24 jam. Terus maksudnya tanda tangan itu gimana Mas Mang Adun? Waduh, ini
gimana ya, yang Mang Adun kan udah selesai ya Pak Heru Sulandono ya. Aduh, oke ya, nantilah kita carikan ya. Mungkin kan ada video yang bisa dikatakan bisa kita nikmati, atau di YouTuber yang lain juga silahkan dicari ya. Itu barangkali ada yang baru daftar, misalkan baru lulus QC dan sebagainya. Karena kan Mang Adun di sini udah ini, jadi nggak bisa, susah buat tutorialnya ya. Terus Mang Adun di luar tema info pioner Indonesia, kira-kira berapa juta Kang? Matur muhun. Ini udah lama bahas kayak gini ya. Ini gini ya, nggak usah jauh-jauh ya, lihat aja di channel Mang Adun deh, seperti itu ya. Video terpopuler Mang Adun sampai berapa ribu, itu aja. Walaupun belum gabung semua, belum subscribe semua, tapi setidaknya itu jadi referensi, karena kita tidak akan pernah tahu. Begitu ya Pak ya. Terus dari Pak Juslau, kalau sudah verifikasi tapi tidak muncul di web Facebook, gimana caranya agar bisa muncul di web Facebook? Thanks ya, nanti kita bahas ya, mudah-mudahan ketemu ya, banyak yang seperti itu. Nah ini udah sampai akhir kayaknya nih. Mang tanya lagi, di browser lihat iklan di konten, ini udah bisa ya, buat apa aja, buat posting ya, intinya seperti itu. Oke, 100 token harganya 1 pai, seperti itu udah dibahas ya. Ini siapa, Pak Agus Purnomo, dan ini udah sampai terakhir ya. Mang Adun kalau sudah apa referral dan ini berarti terhenti, masih bisa undang anggota baru atau udah ya? Ini udah dibahas ya. Jadi ini Mang Adun udah lama banget ini nggak bisa jawab, tapi ternyata dijawab oleh Pekor Team di video sebelumnya yang baru-baru ini. Mang Adun kalau sudah open mainnet, apakah referral new member terhenti atau masih bisa mengundang anggota baru untuk mining menggunakan smartphone, atau hanya bisa menggunakan node? Oke, kalau menurut yang lama ya, video Mang Adun itu, Dr. Nicholas Kokalis pernah bilang penambangan ponsel itu masa depan ya, era masa depan. Tapi kalau soal asumsi menggunakan node, Mang Adun juga belum tahu. Mungkin itu asumsi dari banyak pioner seperti itu, dan kurang tahu. Tapi kalau misalkan ya kita bisa dikatakan melihat ke dasar penambangan kita yang terus susah mendapatkan pai seperti itu menggunakan HP, ya bisa jadi cara kita untuk mempercepat untuk mendapatkan Bitcoin, yaitu menggunakan node seperti itu ya. Oke, terima kasih. Ini hampir 2 jam videonya. Tidak apa-apa, ini kan lestari pertama ya. Buat iseng-iseng aja ya, buat pioners yang mau aja seperti itu. Mang Adun mah orangnya ya memang begini, tidak bisa diapa-apakan. Oke, baik ya pioners, terima kasih. Mang Adun juga udah lelah ini baca semuanya. Karena apa Mang Adun baca semuanya? Karena supaya nanti kita update lagi informasi komentar-komentar yang terbaru. Karena Mang Adun kan tahu sendiri ya pioner, terus update, terus komentarnya banyak numpuk, jadi supaya tidak terlalu numpuk lagi. Oke, terima kasih buat semuanya ya. Barangkali ada yang mau titip salam ya, kan ini kan dibaca nih ya, jadi bisa kalian senang, atau barangkali di sini ada mantannya ya. Seperti itulah pokoknya, Mang Adun suka canda orangnya. Oke ya, terima kasih, mau ucapkan terima kasih sekali lagi ya buat yang selalu stay di channel Mang Adun, buat yang tetap saling memberikan informasi, tambah-tambah informasi, mengedukasi dan sebagainya ya. Mang Adun pamit undur diri dulu, nanti kita gaskan lagi di informasi pentrok yang berikutnya ya. Tetap sehat selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you pioners, bye bye.